Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita di sore hari ini, sore yang begitu indah, ya. Hari yang Allah berikan kepada kita, detik-detik kita menikmati kehidupan ini, berkat Allah pencipta alam semesta memberikan ya, sifat kemurahannya dengan memberkati makhluknya, nama manusia, sehingga kita selaku manusia itu mampu untuk menjalankan kodrat kita selaku makhluk yang diberi Allah sebagai makhluk yang memegang teguh ya amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Salam serta taslim senantiasa kita lantunkan dari mulut kita, kemudian kita tembuskan ke hati ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujud kecintaan kita kepada beliau. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa siang dan sore seperti ini tentu kita banyak kesibukan ya. Masih hari kerja, yang di kantor lagi kerja, ibu-ibu yang di rumah lagi siapin kebutuhan untuk sang suami tercinta pulang kerja, dan juga membina anak-anak di rumah demi untuk menjadi seorang ibu yang solehah ya, sebagai istri yang taat kepada suami. Dan suami-suami yang lagi di kantor, yang lagi di luar, yang sempat mendengarkan dan menyimak daripada konten kita pada sore hari ini, semoga antum semua bisa mendapatkan rahmat senantiasa, perlindungan dari Allah, keselamatan dari Allah, dan senantiasa diwaraskan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa membuat aktivitas antum semua terganggu. Intinya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada antum semua dan keluarga, dan kelak kita semua bisa berkumpul di jannah. Saudaraku, sahabatku yang saya kasihi, yang saya cintai. Tema hari ini saya minta kepada admin kita untuk membuat tema, jika engkau percaya kepada gospel Yohanes, maka bersegeralah bersyahadat. Kenapa tema ini saya pilih, para sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada generasi muda yang ada di negara kita ini? Dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Sahabat-sahabat, para orang tua yang ada di rumah, yang memiliki anak, tolong perdengarkan apa yang akan kita bawakan pada siang hari ini. Karena kenapa? Musuh kita ke depannya itu memiliki trik, memiliki siasat. Mereka akan berpikir senantiasa mengambil langkah, cara-cara untuk kemudian bisa memurtadkan generasi kita selanjutnya. Karena itulah kemudian kita hadir untuk membentengi akidah mereka, agar mereka tahu bahwa yang mereka senantiasa diinformasikan itu adalah hanya doktrin dan dogma yang tidak berdasar terhadap kebenaran, baik dari kitabnya mereka sendiri maupun akal sehat. Karena itulah kemudian tema hari ini, ketika Anda percaya kitab gospel Yohanes,
Maka yuk segeralah bersyahadat. Apa sebabnya? Nanti kita akan ulas. Saya hanya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Tolong supaya konten ini di-share, konten ini supaya dibagikan, ya, agar generasi umat Islam ke depannya itu tidak mudah lagi tertipu oleh berbagai macam tipu daya iblis yang iblis jalankan melalui manusia yang tidak gunakan akal sehat. Saya memulai dari sebuah ayat di dalam kitabnya sahabat Kristen yang senantiasa dijadikan sebagai acuan untuk kemudian menjajakan Tuhan bernama Yesus kepada generasi Islam yang sudah bertuhan. Teman-teman nanti kalau sempat, tolong di Gramedia beli gospel ya. Lalu kemudian saudara semua bisa membaca di dalam kitab Wahyu 22 nomor 9. Kitab Wahyu 22 nomor 9. Ketika Yohanes sang penulis kitab gospel ini, gospel Yohanes ini yang maksud saya, dia memulai penulisannya di Pulau Patmos menceritakan tentang sosok Tuhan bernama Yesus salah satunya. Di dalam Yohanes, di dalam kitabnya Yohanes, pengarang kitab Yohanes maksud saya ya, terlepas siapapun orangnya, yang pasti bukan murid Yesus yang ngarang, yang menulis kitab Yohanes ini, bukan anak daripada Zebedeus. Tapi kemudian kitabnya di sampulnya dituliskan ini adalah kitab dari murid Yesus, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Padahal kalau kita teliti, menitik lebih jauh ke dalam, kitab Yohanes itu bukan tulisan daripada murid Yesus yang bernama Yohanes anak Zebedeus. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitabnya sahabat Kristen, di dalam Yohanes, di dalam Wahyu maksud saya, Wahyu 22 nomor 9, kita mundur ke satu ayat. Di situ ada pengakuan seorang pengarang. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan telah melihat semuanya itu. Jadi ini kesaksian Yohanes. Seorang penulis kitabnya Kristen di Pulau Patmos bernama Yohanes mengatakan, akulah Yohanes, akulah yang telah mendengarkan, akulah yang telah melihatnya. Jadi bukan bapak-bapak gereja yang datang ke lorong-lorong membawa tabloid-tabloid tentang ayat-ayat dalil-dalil atau kita katakan bahwa pasal-pasal di dalam kitabnya mereka. Bukan dia yang melihat, bukan mereka yang mendengarkan, bukan juga mereka yang menjajakan, bukan dia yang mimpi di Pulau Patmos. Tapi ini pengakuan pengarang kitabnya Kristen. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan, akulah yang telah melihat semua itu. Dan setelah aku mendengarkan dan setelah aku melihatnya, maka aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Di nomor 9, sahabat-sahabat sekalian, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, maka sembahlah Allah saja. Artinya perintahnya jelas. Ketika kemudian Yohanes ini tersungkur ya di hadapan kaki malaikat, lalu kemudian malaikat ini berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau saudara-saudaramu para nabi. Ayo, sama seperti engkau saudara-saudaramu para nabi. Ada dua poin di sini. Kalau yang dikatakan teman-teman Kristen Yesus itu Tuhan karena disembah oleh orang-orang yang datang dari Majusi, karena dianggap oleh Thomas ya Tuhanku, ya Bapakku dan seterusnya, karena orang-orang menyembah kata dia pada masanya. Ternyata malaikat juga itu disembah. Tapi malaikat kemudian bukan menjadi Tuhan. Kenapa? Karena malaikatnya mengatakan
Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Yesus masuk di dalam kitab mereka itu masuk di dalam deretan para nabi. Berarti malaikat dan juga Yesus itu duduk dalam posisi nabi Tuhan, hamba Tuhan. Jadi Yesus ini adalah hamba Tuhan. Dalilnya sangat jelas. Ya. Dalil ini tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu adalah nabi berdasarkan kesaksian pengarang Yohanes itu sendiri. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semua itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat dan telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata, nah, di sini ada anggapan bahwa yang berkata di sini adalah Yesus. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Artinya Yesus secara tidak langsung mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Nah, adakah dalil yang tegas di dalam kitabnya teman-teman Kristen di mana Yesus itu mengaku sebagai hamba Allah? Di dalam Yohanes 4 yang sering kita sampaikan, Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa kami di sini? Kami di sini adalah Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus ini adalah hamba Allah. Udah selesai. Final di situ. Kemudian ketika sahabat-sahabat Kristus mengatakan, oh iya memang, pada saat itu Yesus itu sebagai manusia. Jadi dia mengajarkan dirinya adalah hamba. Jadi kapan dia menjadi Tuhan? Oh, Yesus itu punya sisi keilahian katanya. Mana sisi keilahiannya? Katanya dia membangkitkan orang mati, membuat satu roti, membuat makan 5.000 orang, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hanya itu yang Yesus miliki sehingga dia dituhankan. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, hanya karena itu Yesus yang manusia ini dituhankan. Ya. Aku berkuasa untuk kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itulah kemudian Yesus yang hamba Tuhan ini dituhankan oleh sahabat Kristen. Tapi apakah ada dalil di dalam kitabnya teman Kristen yang meruntuhkan semua doktrin dan dogma itu? Ada. Lagi-lagi di dalam kitabnya Yohanes. Makanya saya katakan, kalau Anda semua percaya kepada gospel Yohanes, segeralah bersyahadat. Di dalam Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus, semua itu adalah perintah dari Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah, Hasem, Yod-He, Vav-He, Eloh yang disembah oleh para nabi Bani Israel. Artinya bahwa ketika orang Kristen yang datang dari barat kemudian menjajah di negara kita, lalu kemudian mereka membuat basis-basis kekristenan di negara ini, orang yang ada di negara ini kudu harus tahu bahwa ketika Yesus datang kepada Bani Israel, ternyata sehebat apapun perlakuan, tindakan, mujizat yang dia lakukan, ternyata itu adalah pekerjaan yang menjadi kehendak Allah untuk ia lakukan. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Kata Yesus. Apa itu? Kalau kesaksian Yohanes penting, ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang bersaksi
kesaksian tentang, yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dah selesai. Jadi kalau Yesus mengatakan kesaksian Yohanes itu sangatlah penting, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Tapi kesaksianku jauh lebih penting, kata Yesus. Apa kesaksianku? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang dianggap sisi keilahian oleh teman-teman Kristen yang dapat pengaruh dari barat sehingga mereka menjadi penyembah manusia hari ini, itu adalah mujizat yang dikatakan oleh Yesus, pekerjaan yang harus dia laksanakan, di mana pekerjaan itu adalah titah dari Sang Tuhan. Titah dari Tuhannya Abraham untuk dia praktekkan di depan Bani Israel, agar Bani Israel percaya kalau dia ini adalah nabi, kalau dia ini adalah utusan. Bukan agar Bani Israel percaya kalau dia ini adalah Tuhan. Ini yang sekarang ini, Yesus itu berubah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena yang menuhankan itu melepaskan akal dan logikanya. Sehingga manusia Yesus yang nyata mengaku datang untuk melakukan pekerjaan Bapaknya, itu dianggap Tuhan. Kenapa? Karena pengaruhnya bukan dari Yerusalem, pengaruhnya bukan dari Israel, pengaruhnya dari Eropa sana, dari Vatikan, yang memang ketika dia menguasai tanah Yudea kala itu, sudah menanamkan konsep secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, penyembahan terhadap banyak Tuhan, banyak dewa. Ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat, utamanya Bapak Ibu di luar sana, supaya hal ini disampaikan kepada seluruh generasi Muslim yang ada di Indonesia. Disampaikan bahwa harusnya teman-teman Kristen itu sekarang meninggalkan gospelnya, sekarang meninggalkan gerejanya. Kenapa? Ternyata kitabnya mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, sudah selesai. Tinggalkan penyembahan terhadap dirinya. Dengan alasan sisi keilahiannya, 100% Tuhan, 100% manusia. Selesai. Lalu kemudian, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 9 lebih lucu lagi. Yohanes 9 nomor 3 sampai nomor 4. Kata Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Bapa yang harus dinyatakan di dalam aku. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi apa yang Yesus lakukan sudah nyata bahwa berdasarkan kitabnya orang Kristen, sejauh apapun kedahsyatan Yesus yang menyebabkan otak mereka ini nggak berfungsi, harusnya hari ini sudah berfungsi, bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu ternyata pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta alam semesta kepadanya. Ini makanya aku bilang, kalau teman Kristen itu mencoba untuk pakai akal di dalam mengkaji kitabnya, selesai. Minimal mereka itu menjadi praktisi Yudaism. Minimal. Kenapa? Karena dia tidak menemukan adanya tatanan konsep keberagamaan yang bersumber dari para nabi. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk mengurai di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam Yohanes 10, nomor 32, nomor 33. Kata Yesus. Nah, lagi-lagi kata Yesus. Bukan Zulkifli Mampas yang berkata. Yesus sendiri yang mengatakan. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Coba, apa jawab daripada orang-orang Yahudi pada masa itu? Bukan karena suatu pekerjaan baik, bukan. Berarti orang-orang sesama Yesus, orang-orang Yudaism, ya, mereka tahu bahwa Yesus melakukan ini, melakukan itu. Meskipun misalnya Yesus pada saat itu sekali sedot napas, tanah di bumi ini semua masuk ke mulutnya, tidak akan menjadikan orang-orang Yahudi menjadikan Yesus itu berubah menjadi Tuhan. Orang-orang Yahudi yang dikirim beruntun nabi kepada mereka, mereka menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui perantaraan para nabi. Tidak akan mungkin kemudian hanya karena Lazarus dibangkitkan oleh seorang Yesus, berubah konsep iman mereka kepada pencipta alam semesta menuju kepada sosok bayi manusia yang dilahirkan di kandang binatang. Jauh sekali. Makanya hari ini kita lihat, sehebat apapun Kristen, mereka dari segi agama tidak pernah mendapatkan dukungan dari praktisi Yudaism. Tidak bisa. Dari Yerusalem, tidak bisa. Dari tanah Yudea tempat kelahiran
Yesus sekalipun Nazaret, tidak ada itu. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Yahudi ketika ditanyai oleh Yesus, banyak pekerjaan, banyak mujizat yang berasal daripadaku, yang kuperlihatkan kepadamu, wahai orang-orang Yahudi. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu yang menyebabkan kamu mau melempari aku batu? Kata Yesus. Orang Yahudi itu menjawab, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah selesai sampai di situ perbincangan ini? Di dalam Yohanes 10 ini? Tidak. Makanya saya sarankan tadi, bagi teman-teman yang ingin belajar Kristolog, beli kitabnya, gospelnya. Buka ayat selanjutnya, dalil selanjutnya. Nomor 34, 35, 36. Yesus menjawab setelah ditanyai oleh orang Yahudi. Bukan karena kamu bermujizat, bukan karena kau membangkitkan Lazarus sampai kami itu ingin melempari kamu batu. Tapi karena kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa jawaban Yesus, para sahabat? Hai, tunggu dulu, jangan asal lempar aja. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Musa mengatakan dirinya, SY, SREY. Ngaku Tuhan. Artinya, wakil Tuhan yang mempunyai predikat nabi atau rasul di dalam sebutan Islam, mereka menyebut firman Allah. Ketika Allah mengaku akulah Allah, maka sang penerima firman juga akan berseru kepada kaumnya, akulah Allah. Tapi orang yang menggunakan akal, tidak, justru manusia ini dianggap sebagai Allah. Bukan, tetapi dia hanya membacakan daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Sama ketika saya diperintahkan untuk membaca sebuah pidato, di mana pidato ini harusnya yang membacakan itu adalah Menteri BUMN. Tapi karena Menteri BUMN-nya memberikan kepercayaan kepada saya untuk membacakan pidatonya, maka tentu apa yang menjadi keterangan dalam penyampaian saya itu, saya harus berlaku sebagai Menteri BUMN. Karena saya sedang membacakan isi kepalanya Menteri BUMN. Itu loh, makanya Yesus mengatakan, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus aku. Dia tidak pernah mengatakan, akulah Allah itu sendiri, akulah pencipta alam semesta itu sendiri. Tidak ada itu di dalam pengajaran Nabi Isa atau Yesus. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian. Kalau kemudian orang-orang Yahudi pada masanya, ini orang-orang Yahudi dalam tanda kutip ya, orang-orang yang ada pada masa itu, melempari Yesus batu karena mengatakan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, kemudian dia tuduh Yesus itu menghujat Allah. Yang lucu sekarang ini adalah orang-orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang, tidak hidup bersama dengan Yesus. Mereka bukan juga orang Yahudi, mereka juga bukan praktisi Yudaism, tapi kok bisa-bisanya gitu loh. Dia lebih tahu daripada orang yang tahu kitab sucinya. Oh, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Nenekmu kiper. Dibuatkan di mana? Dinubuatkan di Perjanjian Lama katanya. Apa bunyinya? Apa original teksnya seperti apa? Begini, dan begitu. Lah, orang yang hidup sekarang yang ngerti kitab sucinya saja, itu tidak pernah bermimpi, apalagi memperhatikan dalam kehidupan keberagamaannya, menggantikan Hasem, pencipta alam semesta, dengan seonggok bayi Yahudi bernama Yesus, yang hidup ditolak oleh orang-orang pada masanya di lingkungan dia. Tiba-tiba ada kekuatan dari Roma, dari Yunani, menggelegar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, dan dia namanya Yesus. Tunggu dulu, selidikin dulu. Benarkah itu dari ajarannya Yesus? Benarkah itu berasal dari Timur Tengah ajaran itu? Benarkah itu berasal dari Nazaret ajaran itu? Benarkah ajaran itu dari Yerusalem? Atau jangan-jangan ada yang menyusup masuk, membawa-bawa nama Yesus, kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya katakan bahwa
Kalau percaya kitabnya Bani Israel, maka kudu wajib percaya bahwa kalau percaya kepada Waalaikumsalam. Bentar Bu ya. Kalau percaya kepada buku Yohanes, maka bersegeralah kalian itu untuk bersyahadat. Al-Quran menerangkan, ya, kafirlah orang-orang yang berkata, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Padahal wakalal masihu ya bani Israel, padahal Isa atau Yesus itu berseru kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus ini menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi final, Al-Quran menerangkan Yesus itu adalah hamba Allah, kita semua ini adalah hamba Allah, kita semua ini adalah hamba Sang Pencipta alam semesta yang disembah para nabi, dan juga Yesus menerangkan diterangkan di dalam kitabnya Kristen, kitab Yohanes, bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Selayaknya hamba, kalau dikatakan Al-Quran, Anda semua teman-teman Kristen boleh tidak percaya. Tapi kalau kitab Anda sendiri yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan, lantas Anda tuhankan, kemana itu sisi kemanusiaan yang ada pada diri Anda? Anda ngumpetin di mana itu akal yang ada di batok kepala Anda semua? Kalau ternyata Yesus yang nyata adalah manusia, mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai ciptaan Allah, mengaku sebagai utusan Allah, kemudian tetap aja kalian tuhankan, ada yang tidak beres pada diri Anda. Yang lebih parah lagi, kalau umat Islam yang notabene yang sudah diajari Quran, kemudian mengganti keyakinan mereka dengan ajaran pagan, menyembah kepada manusia yang juga punya Tuhan, maka celaka 12 kali. Karena itulah kemudian Allah mengancam, dosa apapun yang kamu lakukan, jika kamu bertaubat, maka aku akan mengampuni. Tetapi jika kau kafir, kufur, tidak menyembah kepada Allah, mati dalam kekafiranmu, maka sungguh neraka ku buat untuk kau hidup kekal selama-lamanya. Tidak henti-hentinya, tidak ada istirahatnya, kau akan disiksa sepanjang zaman tanpa ada penghabisan dan pengakhiran. Itulah yang makanya saya katakan bahwa umat Islam harus memahami sebahaya-bahayanya narkoba. Gerakan memurtadkan itu adalah gerakan yang jauh miliaran, jauh lebih bahayanya daripada murtad, daripada ajaran Tuhan. Demikian untuk sementara para sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah saya melihat di sini ada adinda saya berdua, ada Valen, ada juga Penatua. Tentu mereka ini adalah dua-duanya praktisi penyembah kepada Tuhan yang sama, menyembah kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kita beri ruang kepada mereka berdua untuk bisa menyampaikan agar generasi muda di luar sana jangan mau ikut kepada ajaran menyembah kepada manusia. Demikian sementara, silakan Dinda Valen, ada yang ingin disampaikan? Ya, oke. Terima kasih untuk senior dari praktisi Islam kita ya, ada Bang Juma ya. Ada Allahu silakan. Gurunda. Iya. Ya, ayo Valen dulu yang lebih tua. Tafadhol. Iya. Ya, jadi saya ingat dulu ya, dulu saya sering debat sama Ustadz Juma ini ya. Dulu para netizen saya masih bingung ya, bingung masalah Tuhan. Seringkali Ustadz Juma ini mengingatkan saya. Makanya orang itu kalau sering debat bukan berarti kita punya pikiran negatif, tapi kita bisa belajar gitu. Jadi dulu kita saya itu bingung juga ya. Tuhan. Iya. Kita ngotot-ngototannya waktu itu. Iya. Bertahun kita debat deh itu. Bertahun loh kita itu deh berdebat. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menemukan kebenaran itu. Masya Allah. Silakan lanjut. Ya, terkait dengan narasi yang sudah disampaikan oleh
senior kita ya dari praktisi Islam yaitu Ustadz Juma terkait masalah Yohanes pasal 17 ayat 3 perihal hidup yang kekal sudah sangat jelas ya, bahwa praktisi Kristen itu seharusnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan daripada Allah. Artinya kalau Yesus itu adalah utusan, bagaimana mungkin seorang utusan itu bisa lebih tinggi dari yang mengutus. Jadi yang namanya agama itu pondasi dasarnya adalah logika. Kalau logikanya nggak benar ya berarti bisa dikatakan bahwa agama itu agama akal-akalan. Dan yang untuk kedua, konsep mengenai banyak sekali kita tahu ya dalam perspektif kekristenan itu kan sering kali mereka menarasikan bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Kita cari tahu dulu ajaran siapa sih Tuhan dalam rupa manusia. Kalau kita ngelihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ya, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11 di sana dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Artinya konsep pengajaran bagaimana Tuhan turun dalam rupa manusia itu sebenarnya sudah ada terlebih dahulu sebelum Yesus ada. Makanya kalau orang-orang Kristen, para misionaris Kristen, kalau misionaris Kristen mungkin banyak ya yang kredibel, tapi untuk para debater-debater Kristen di channel YouTube, seharusnya mereka membuka wawasan tentang historikal dari bapak-bapak gereja. Kita tahu banyak sekali sejarah dari bapak-bapak gereja terkait dengan polemik intern yang ada di dalam gereja. Pada konteks doktrin itu semuanya ada historisnya dan itu nggak boleh dilupakan. Makanya ada satu premis kalau Tuhan dalam rupa manusia berangkat dari pemahaman mereka ya karena kita tahu mereka itu asalnya bukan dari seorang Yahudi tetapi bangsa di luar Yahudi. Dan sama seperti kejadian bagaimana Paulus menyembuhkan, Paulus dibilangnya dewa dalam rupa manusia. Dan hari itu juga sampai sekarang bagaimana konsep Tuhan dalam rupa manusia itu diajarkan sama bapak-bapak gereja. Dan kalau kita ngelihat narasi apakah Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, nggak ada ayatnya dalam Alkitab. Tetapi jawabannya ada di dalam sejarah bapak gereja. Dari mana Bang Valen doktrin Yesus itu 100% manusia dan Tuhan itu ada dan di voting di dalam konsili yang namanya Konsili Kalsedon. Nah itu bisa dicek ya di dalam Konsili Kalsedon bagaimana di situ memvoting satu doktrin yang menyatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh kalau ditanya itu doktrin kamu dari mana? Mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka minim literatur, minim literasi, minim historikal dari bapak-bapak gereja. Mungkin nanti Bang Slayer bisa ya membaca bagaimana Konsili Kalsedon itu terjadi. Oke, lanjut Bang Slayer. Dibawa ke sejarah loh. Mana tritung-tritung penghujat mau mendengarkan ketika dibawa ke sejarah. Mereka tuh yang kebenaran itu bukan buku sejarah, hanya biblos. Hanya biblos lah kebenaran. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, udah susah gitu, udah susah. Macam domba, kalau misalnya kita kasih makan ilalang atau rumput gajah, nggak akan dimakan. Mereka maunya rumput. Rumput aja. Padahal tumbuhan nggak cuma rumput. Itulah kenapa mereka disebut dengan binatang domba gitu. Karena memang nggak mau berpikir. Kalau misalnya udah keimanan susah. Susah mereka itu. Nah, untuk menerima kebenaran susah, tapi untuk menyesatkan orang gencar-gencaran sekali gitu loh Gurunda. Gitu loh my brother Valen. Ya kan? Gencar-gencaran sekali gitu. Ayo mari kita menyembah manusia. Nah, kalau misalnya dengan lantang mereka kayak begitu ditolak. Mereka di sana berpikir, "Oh, berarti jangan ngajak nyembah manusia. Ayo, ini makan Indomie gratis." Lalu kemudian nyembah manusia. Nah, gitu nyembah manusianya pelan, Indominya kenceng. Nah, itu mereka tuh kelakuannya begitu, Gurunda. Pinter jadi mereka itu. Apa ya? Sellingnya itu pinter gitu. Dibungkus dengan kebaikan-kebaikan, muslim-muslim yang kebetulan sedang lemah itu dibuat supaya tidak enak psikologinya. Jadi, waduh kamu udah saya kasih Indomie setiap kali, kok masih juga nggak mau ngikut iman saya gitu. Ayolah ikut iman saya, nanti digaji per bulannya, dapat tunjangan. Nah, gitu kan. Nah, kelakuannya begitu gitu kan. Makanya Saifuddin Ibrahim bisa besar gitu, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya istri. Itu dari mana?
Dari tunjangan semua. Coba nggak dikasih tunjangan, mana laku mereka? Nggak akan laku gitu kan. Karena nanti ujung-ujungnya seperti tambak lele, dari Anda untuk Anda. Nah, nanti kayak begitu. Ya kan? Gitu Iya, loh. iya. Saifuddin ini adalah salah satu contoh sukses bagaimana penjaringan lalu kemudian dari jaringnya ini menjadi apa ya, menjadi bangkit lagi. Nah, Saifuddin Ibrahim tuh paling sukses dia. Dari dia direkrut, kemudian perekrutannya dia menyebabkan Tritung Indonesia terkumpul bermiliaran-miliaran. Nggak percaya bermiliaran-miliaran? Kita contoh satu kasus deh, kasusnya Kosman. 1,7 terkumpul tuh, sampai pinjam pinjol. Tritung sian buta oleh iman dan radikal, sampai pinjam pinjol untuk nyumbang ke Kosman. Kelakuannya begitu mereka itu. Sangat menyedihkan sekali ketika sudah menuhankan manusia. Karena kalau sudah menuhankan manusia, maka segala hukum yang diatur datangnya dari manusia semua, nggak ada yang datangnya dari Tuhan. Nggak ada sama sekali yang datang dari Tuhan. Serius. Mana ada mereka bersosialisasi gitu, bernegara, berpidana, berperdata datang dari Tuhan. Nggak ada. Semuanya datang dari manusia. Jadi jangan dijual, nggak bisa mereka menjual itu kepada kepada misalnya orang-orang lulusan S3. Nggak bisa. Orang-orang lulusan S2 atau contoh seperti pemikir besar Gurunda Zuma, terus Valen nih direkrut lagi, nggak bisa. Karena afala ta'qilun itu adanya di Al-Quran. Hanya Islam agamanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Hanya Islam. Kalau nggak bisa mikir, ke Tritung. Nah, nyembah-nyembah itu Tritung lah. Sembahlah Tritunggal itu untuk orang-orang yang nggak perlu pikiran gitu. Yang hanya mentoknya di terjemahan. Nah, itu tuh. Nah, kalian di sana aja. Kalian di sana aja, tumbuh besar mati di sana, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa berpikir, salah satu contoh nyatanya adalah Valen Anti Misionaris channel ini, maka kalian akan hijrah menyembah Tuhan yang satu saja. Kalian akan berserah diri. Begitu itu. Kami tahu kalian tuh nguping di sana. Ayat-ayatnya sudah dibawakan dengan sangat jelas dari Gurunda Zuma. Sebagian sejarah udah dijelaskan oleh Brethren Valen gitu. Apalagi coba yang kalian tolak? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ini akan aku kasih satu fakta lagi ya. Itu Yesus yang kalian sembah, ngomong-ngomong kasih itu ya. Sekarang bukti nyata dia melakukan kasih itu apa? Jangan omdo lah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihi sesama. Apa yang dia lakukan? Dia nyuapin bayi. Rasulullah nyuapin bayi dengan tangannya sendiri. Masih kurang. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan kakinya agar istrinya Safiyah radhiyallahu an ini bisa menapaki supaya bisa naik onta. Apalagi Rasulullah turun ke dapur masak untuk 1.000 pasukan, yang dimana gandumnya itu hanya sebongkah tangan. Itu kasih. Fisiknya turun langsung berinteraksi. Mana ada Yesus kayak gitu? Kagak ada. Kagak ada sama sekali. Yesus diminta traktir jubah aja malah suruh patungan. Bukan kasih itu namanya. Enggak mampu. Masa Tuhan enggak mampu? Itu ya Tritungs ya. Jadi jangan menjual sesuatu yang omong doang. Kami butuh fakta yang nyata bahwa memang sesuatu yang kalian tuhankan itu benar-benar Tuhan. Contoh nyatanya apa? Ya itulah perbuatannya. Kalian lihatlah kalau misalnya memang kasih ya ada gitu perbuatan kasihnya. Inilah menggunakan badannya sama sekali. Menggunakan badannya lah, walaupun sekali itu nggak apa-apa gitu. Yesus nggak ada sama sekali aktivitas fisiknya untuk mengasihi sesama tuh nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Terus yang mau dicontoh apa coba? Kasih doang. Kalau misalnya nih, sekarang kalau misalnya ada seorang penjahat, dia maling, ngebunuh orang demi mengasihi anaknya, apa dia salah? Enggak, karena Yesus tidak memberikan batasan kasih itu sejauh mana. Ya nggak sih? Ya itulah selamat datang di kebenaran. Makanya kalian itu nggak ada sama sekali pembatasnya.
Batas benar salah nggak ada, batas mana riba, mana tidak riba nggak ada, batas mana pidana, mana bukan pidana nggak ada, bahkan batas mana yang nikah, mana yang zina pun nggak ada kalian itu. Jadi jangan dijual di sini, jangan dijual di sini. Jual tuh balik kampung kalian ke Romawi dan Yunani, dijual di sana. Ya, dijual di sana aja, jangan di Indonesia. Nggak ada tempat kalian mau menerapkan hukum Kristus di Indonesia ini. Enak nggak tuh? Enak lah. Kalian duluan sih ngomong-ngomong macam-macam soal khilafah yang kami imani. Nah sekarang kami balikin. Nggak ada tempat nih ya, lo terhitung dengerin ya. Nggak ada tempat kalian mau menerapkan hukum Kristus di Indonesia. Enak ya? Enak. Nah, semungkin sekian dulu dari Penatua Trion Slayer. Gurunda, mau ke Gurunda lagi? Atau Iya, Gurunda juga iya. mau asar dulu nih? Iya, Tafadol atau Sedikit Gurunda? lagi deh. Aku gini dulu. Mungkin Ya, Adinda Valen mungkin masih ada tambahan kali. ya. Len, isi dulu Len ya, bentar ya. Ini waktu Iya, iya, Indonesia oke, Timur, oke. waktu Indonesia Tengah masuk asar nih. Ya, jadi saya kasih itu aja deh, kasih edukasi terkait dengan Yesus 100% Tuhan dan manusia ya. Jadi nanti Iya, iya. para netizen itu bisa tahu ketika para Bani Edom ini buat narasi seperti itu, kita cek di storiesnya ya. Mungkin sekitar 15 menit saya akan edukasi terkait doktrin ini ya. Jadi kita masuk dalam edukasi terkait doktrin Yesus itu Tuhan dan juga manusia 100% itu berangkat dari pemahamannya siapa. Nah, di sini saya akan memberi satu edukasi yang itu ada di dalam historis daripada Bapak-Bapak Gereja. Jadi pada tahun 381, konsili yang namanya Konstantinopel menolak ajaran seorang uskup tua dari Syria yang bernama Apollinaris. Nah, Apollinaris ini berteori bahwa kodrat ilahi Yesus Kristus menggantikan pikiran dan kehendak manusiawi dari Yesus. Baginya Yesus hanya memiliki kodrat ilahi dan karena itu tidak benar-benar mengambil kodrat manusia yang jatuh. Jadi ada satu kontroversi tentang hubungan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia dari Yesus yang berlanjut dengan Nestorius dari Antioquia yang diangkat menjadi seorang uskup Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Jadi Nestorius menyimpulkan bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat dan dua kehendak yang terpisah, menjadikannya dua pribadi, makhluk ganda, satu ilahi dan satu manusia yang berbagi satu tubuh. Jadi ajaran Nestorius dikutuk oleh Dewan Gereja di Efesus pada tahun 431. Tetapi kontroversi itu belum berakhir. Jadi dulu waktu ada polemik intern gereja itu sudah saling kutuk-kutukan, sudah saling bidat-bidatkan. Gitu. Dan pada tahun 440-an seorang terhormat dari Konstantinopel yaitu Eutyches menyangkal bahwa Yesus benar-benar manusia. Lalu dia mengajarkan bahwa Yesus tidak ada di dalam dua kodrat karena kodrat manusianya diserap atau ditelan di dalam kodrat ilahinya. Terus kalau kita ngelihat dari seorang uskup Konstantinopel yaitu Flavianus mengadakan sinode pada tahun 448 untuk mengutuk posisi Eutyches, tetapi Eutyches mengajukan banding atas keputusan tersebut. Nah, pertarungan itu berubah menjadi buruk ketika Dioscorus, patriark dari Alexandria, bertekad untuk mengembalikan Eutyches dan pandangannya. Lalu Kaisar Timur Theodosius, ya ada Kaisar Timur yaitu Theodosius yang kedua, yang juga mendukung posisi dari Eutyches memanggil dewan seluruh gereja yang lain untuk bertemu di Efesus pada bulan Agustus tahun 449 Masehi. Dan dia menunjuk Dioscorus untuk memimpin persidangan dan membungkam perbedaan pendapat. Terus ada satu tokoh lagi yaitu Leo pertama, uskup Roma, mengirim delegasi ke sinode dengan tomnya sebuah eksposisi tentang bagaimana dua kodrat ilahi dan manusia disatukan di dalam Yesus. Lalu Dioscorus mencegah pembacaan dari surat Leo dan menolak posisinya. Lantas ajaran Eutyches dinyatakan ortodok. Uskup yang menolak untuk menerima keputusan konsili digulingkan. Nah, ini masuk ke dalam narasi konsili yang disebut sebagai konsili Chalcedon
yang tak terduga secara dramatis mengubah satu situasi pada tanggal 28 Juli 450 Masehi. Pada saat itu ada satu tokoh yaitu Theodosius sedang mengendarai kuda karena hobinya berkuda. Lalu kaisar jatuh, lehernya patah dan mati. Maka adiknya Pulseria menjadi permaisuri dengan suaminya yaitu Marsian sebagai rekan-rekan dari kaisar. Ingat ya, di dalam Bapak Gereja yang berhak memutuskan doktrin itu adalah kaisar. Kalau nggak ada kaisar, nggak ada doktrin. Mereka menentang ajaran dari Eutyches dan ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Dioscorus. Kaisar Marcianus meminta Dewan Gereja untuk bertemu di Chalcedon di pinggiran Konstantinopel. Jadi lebih dari 500 uskup hadir pada pertemuan Dewan Gereja terbesar saat itu. Semua delegasi berasal dari Gereja Timur kecuali beberapa perwakilan dari Roma dan dari Afrika. Maka perundingan berlangsung pada tanggal 8 Oktober hingga 1 November pada tahun 451 Masehi. Leo kembali mengirim perwakilan dengan tomnya yang dibacakan dan disetujui oleh Dewan. Chalcedon membalikan keputusan. Dewan merampok dan mengutuk ajaran dari Eutyches. Mengutuk orang-orang yang mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu sifat ilahi dan mereka yang membayangkan campuran atau kebingungan antara dua sifat Kristus. Dan di dalam definisi iman, Marcianus mendesak konsili untuk menulis pernyataan iman untuk memberikan kesatuan dan pengertian bagi gereja. Sebagai tanggapan, Dewan menghasilkan yang namanya Konsili Chalcedon dan definisi tersebut menegaskan dengan lengkap bahwa Yesus adalah lengkap dalam ketuhanan dan lengkap dalam kemanusiaan, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dia adalah satu substansi atau yang dikenal homoousios atau satu substansi dengan Bapa sehubungan dengan ketuhanannya dan pada saat yang sama satu substansi dengan kita sehubungan dengan kemanusiaannya. Jadi ada satu narasi yang ada di dalam Konsili Chalcedon terkait masalah pengangkatan atau pemberian doktrin bagaimana rumusan Yesus itu dianggap menjadi 100% manusia dan 100% Tuhan itu di voting di dalam Konsili Chalcedon yang sebelumnya ditentang mati-matian. Jadi dulu udah dibidatin, nggak terima, muncul lagi doktrinnya dan akhirnya diselesaikan di Konsili Chalcedon dan sampai sekarang doktrin itu dipercaya oleh kalangan para praktisi-praktisi Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan Yesus itu 100% manusia dan Tuhan, itu narasinya di mana? Kalau orang Kristen yang kredibel, maka mereka harus bisa berani membuka sejarah yang ada di dalam konteks Konsili Chalcedon. Artinya kalau mereka mau rendah hati berkata, konsep Yesus 100% manusia dan Tuhan berangkat dari pemahaman dogma manusia atau dogma-dogma yang dilakukan oleh para bapak-bapak gereja terkait dan udah diulas di dalam konsili yang namanya Konsili Chalcedon. Nah ini kalau orang kredibel, dialognya kayak begitu. Kalau orang yang nggak kredibel, pasti mereka akan berkata, pada mulanya adalah firman, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kayak begitu, itu orang nggak kredibel. Kenapa? Karena mereka memakai yang namanya exegesis pribadi. Makanya banyak debater Kristen itu kalau dialog back to Bible nggak ada masalah. Tetapi ketika mereka back to Bible, mereka akan menggunakan konsep yang namanya exegesis pribadi dan tidak sesuai dengan pijakan-pijakan yang ada di dalam otoritas Bapak Gereja. Artinya, kalau mereka kredibel, seharusnya mereka itu pakai yang namanya sejarah gereja mereka. Dan mereka harus dengan rendah hati mengatakan bahwa konsep dogma yang terjadi dan terkait perihal Yesus 100% Tuhan dan manusia itu adalah dogma yang dilakukan oleh Bapak Gereja yang ada di dalam Konsili Chalcedon. Dan itu bukan murni referensi yang ada baik di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Nah, kayak begini kalau dialog pakai referensi, pakai literatur enak ketemu, tapi kalau kita dialognya sama Bene Edom yang nggak cerdas, kutip-kutip ayat, akhirnya apa? Debat kusir, akhirnya perang ayat. Nah, kayak begitu. Tapi kalau kita kredibel, kita akan bisa edukasi, kita bisa mengerti, oh iya ya, padahal doktrin 100% manusia dan Tuhan itu adalah buatan dari bapak-bapak gereja. Kenapa sih mereka nggak mau dengan rendah hati mengakui? Nggak ada masalah loh kalau mereka itu bilang, iya ini dogma manusia, udah selesai, kelar, nggak ada perdebatan. Artinya dogma kalian terkait masalah Yesus 100% manusia dan Tuhan itu adalah dogma yang dibuat oleh bapak-bapak gereja dan itu dipertegas di dalam konsili yang namanya Konsili Chalcedon. Nah mungkin itu aja ya Bang Slayer secara singkat.
luar biasa sekali paparannya ya, Adinda Valen terkait dengan asal-usul penyembahan manusia bernama Yesus, yang mana pada endingnya ternyata itu adalah muhtamar atau hasil daripada musyawarah ya, dipoting ya Iya, sampai ada muncul iya. konsep. Karena yang mereka jadikan Tuhan kemudian ini berupa Yesus itu bukan dari Zeus menurut konsep mereka, bukan Zeus atau Horus yang jadi manusia, tetapi adalah Tuhannya Bani Israel yang disebut dengan Hasem, yang disebut dengan TFV itu kemudian inkarnasi menjadi manusia. Parahnya di situ. Aduh, luar biasa. Ini sahabat kita kedatangan tamu nih dari sahabat Kristen kayak ini. Saudara Ferry Swawah. Silakan Bang Ferry, ada yang disampaikan, silakan. Oke, shalom. Selamat sore. Ya, Iya, semangat shalom. sore. Saya tidak akan menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh Bro Valen ya. Iya. Fungsi Sedon atau fungsi Nicea, saya hanya saja berpegang pada Alkitab ya, karena hanya itu mungkin saya tahu. Jadi saya tidak paham tentang konsili-konsili itu. Apakah Yesus itu 100% Tuhan ataupun 100% manusia? Ya kita lihat saja apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, ya kan? Kalaupun mungkin ada orang mengatakan bahwa Yesus itu kalau bisa dibilang 200%, 300% itu Tuhan atau manusia, ya itu hanya di mulut saja kan. Yang kita harus lihat, ya, apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, ya, sehingga ya dia ya bisa kami jadikan sebagai sesembahan, ya. Jadi bukan karena dia 100% manusia, dia 100% Tuhan, kami menyembah Yesus karena ya memang dia ya bisa menjamin kehidupan kekal bagi manusia. Itu saja. Intinya sebetulnya itu. Tidak ada yang kami lakukan untuk menyembah Yesus selain ya karena dia bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada semua manusia. Itu dulu mungkin, Bro. Thank you. Mungkin ada tanggapan dari Dinda Valen, silakan. Kita kebetulan baru masuk ya, jadi cuma mendengar sedikit tentang ya 100% lah manusia, 100% lah Tuhan, tentang dikaitkan dengan konsili Konseldon atau konsili apa itu, saya itu. Saya menggunakan Alkitab saja ya. Saya meyakini itu adalah sebagai Tuhan karena apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa berikan kepada manusia. Ya. Itu tercantum dalam Alkitab tentunya. Ya, jadi Yesus itu menurut sahabat saya itu adalah Tuhan karena melihat daripada pekerjaan Yesus ketika dia datang ke dunia, bukan begitu ya? Ya, itu yang dia lakukan di dunia ini dan apa yang dia akan lakukan pada hari akhir nanti. Nah, kalau misalnya Yesus ternyata mengaku bahwa pekerjaan yang dia praktekkan itu di tengah-tengah Bani Israel itu adalah mukjizat dari Tuhan, itu gimana ceritanya? Ya, karena kan dikatakan apa yang dia lakukan itu memang dari Bapaknya di surga. Ya kan tertulis di Alkitab itu. Memang sudah begitu. Berarti yang luar biasa Tuhannya Yesus atau Yesus itu sendiri? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Itulah pemahaman kami orang Kristen. Kalau dia dikatakan dia menjadi nusul, ya menjadi dari firman menjadi manusia kan bisa saja. Karena kalau kita juga baca di Quran ya 19 ayat 17 ya bahkan roh kami bisa apa? Menjadi manusia sempurna. Itu saja kan bisa berinkarnasi. Ya, itu Quran Anda sendiri mengatakan bahwa roh kami bisa menjadi manusia sempurna. Memang ya begitu Tuhan Maha Kuasa, kita tidak patuh ke Maha Kuasaan Tuhan. Ya, jadi kalau dimaksud roh ya, roh kami di sini kemudian jadi manusia yang sempurna, roh kami yang di sini siapa yang dimaksud di ayat itu? Allah sendiri atau malaikat Jibril? Di situ disebut roh kami, bukan malaikat Jibril.
Ayat berapa, surah apa itu? Kalau bisa tahu, Bang. 1917. 1917. 1917. Oh, berarti surah Maryam. Ya, Maryam. Oke. 1917 ya. Berarti ketika dikatakan fattakhasat min dunihim hijabam fa arsalna ilaiha ruhana wa tamatsala laha basaran sawiyan. Jadi di situ dikatakan bahwa maka tatkala ya, ia di sini siapa? Ia di sini adalah malaikat Jibril. Maka tatkala Maryam mengadakan tabir yang melindungi dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, yang jadi masalah di sini ketika teman-teman Kristen menganggap Tuhan itu adalah roh. Sehingga roh yang ada di dalam Al-Quran itu dianggap Tuhan. Ketika roh ini dianggap sebagai Tuhan, di dalam Al-Quran dikatakan ilaiha ruhana. Nah, ketika ada kata roh, maka paradigma berpikir sahabat Kristen itu yang memang dasarnya penyembah roh, maka dia identikan itu adalah Tuhan. Sementara Al-Quran itu tidak begitu. Al-Quran itu menyertakan kata roh, itu dilihat daripada secara tekstual, daripada ayat itu tergantung daripada apa yang termaktub di dalam ayat ini. Karena dalam Al-Quran, roh itu bisa berarti malaikat, bisa berarti manusia yang digunakan untuk menghidupkan manusia, bisa berarti kitab suci, bisa berarti malaikat Jibril. Banyak hal yang kemudian dikatakan roh di dalam Al-Quran. Jadi ketika dikatakan fatakhazat min dunihim hijabam fa arsalna ilaiha ruhana, maka roh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Nah, sahabat Kristen mengatakan, oh Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Mana dalilnya? Maryam, nomor ayat 17. Nah, yang dimaksud di situ, malaikat Jibril datang, ya, ruhana, makhluk kami yang suci kami utus, maka makhluk ini menjelma di hadapan Maryam menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Ini yang perlu teman-teman Kristen pahami, bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu, ruh itu bukan Tuhan. Nah, kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, kebetulan di sini ada sahabat kita dari praktis Yudaism, roh juga itu bukan berarti Hasem itu sendiri. Contoh misalnya yang sering kita ambil, teman-teman Kristen ambil di Kejadian 1 nomor 26 itu. Roh Allah melayang-layang katanya. Padahal yang dimaksud di situ itu adalah angin atau udara atau kekuatan, spirit. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Itu tidak ada. Makanya pernah saya berdialog, tunjukkan di dalam kitab Anda yang mengatakan Tuhan itu adalah roh. Anda tidak akan pernah bisa menemukan berdasarkan original teks, apalagi kalau dalam bahasa Yunani. Tidak ada itu. Yang ada adalah roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh, tapi roh Tuhan. Jadi kalau Anda mengambil Al-Quran, menggunakan terjemahannya, kemudian Anda menjadikan itu sebagai pegangan untuk menguatkan iman Anda saya katakan akan ditertawakan oleh umat Islam. Karena bagi umat Islam yang punya kitab, yang bisa mengerti original teks kitab mereka, roh bagi umat Islam itu bukan Tuhan. Itu yang perlu sahabat saya pahami. Mungkin Adinda Sayer sudah ada di sini, mau ditambahkan barangkali? Boleh saya Ya, selah? aku sudah ada. Ini kan di Quran ini yang Jibril itu di tanda kurung ditambahkan. Iya, Itu kan benar. Itu dilihat ayat setelahnya, oi. Ini kami, roh inilah kami. kenapa Yesus bisa auto Tuhan, karena cuma nyomot ayat-ayat kalian itu. Nih, kita buka ya. Surah Maryam kan itu kan? Iya. Iya, surah Maryam 17. Itu Jibril itu ditambahkan. Apakah roh itu sama dengan Jibril? Coba tanya sama Valen, apakah roh itu sama dengan Jibril? Al-Quran itu gini Bang. Al-Quran itu tidak dipahami satu ayat per ayat, tidak. Bahwa roh itu kemudian kita buka aja. Bisa dikatakan Jibril, bisa dikatakan Quran, bisa dikatakan
sesuatu yang digunakan Allah untuk menghidupkan manusia itu bisa. Jadi ketika Allah meniupkan ruh kepada Maryam itu dalam kandungannya, apakah itu Jibril? Iya, Jibril yang datang kepada Maryam memberitakan tentang itu. Ya, bisa juga Jibril bisa. Kenapa kalau dalam Judaism, Pak ya? Spirit of God. Kalau dalam Kejadian kan ada Spirit of God. Di dalam midrash dari para praktisi Judaism, Spirit of God itu juga bisa dinarasikan kepada spirit daripada manusia. Kalau Judaism aja bisa membuat satu narasi. Kalau dalam Kristen kan exegesis. Saya percaya Kristen juga ada exegesis. Kalau di dalam praktisi Judaism aja menarasikan bahwa Spirit of God itu adalah spirit daripada manusia, terus apa salahnya kalau Gabriel atau Jibril itu adalah Roh Kudus atau Roh Hashem atau Roh Tuhan? Nggak ada salahnya, Pak. Yang penting Gabriel ini membawa semangat daripada Hashem. Contoh semangat daripada Hashem itu apa? Tuhan itu satu, bukan satu dalam tiga ataupun tiga dalam satu. Oke, lanjut Pak Penatua Slayer atau Bang Ustadz Juma. Ya, silakan Adinda Slayer, mungkin ada tambahan? Ya, ini udah kebuka ya, sinyalnya udah kembali, alhamdulillah. Sekarang kita ke sini. Udah kelihatan belum? Bentar dulu, belum di share screen. Nah, nih ya. Ini kan 19 kan? Ini kan 17 nih. Kami mengutus roh kami, jalan kurungnya hilangin aja nggak apa-apa. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Lihat yang 19-nya. Dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lu mau nyembah utusan? Our brother Ferry? Iya. Sesempurnanya manusia, dia mentoknya utusan. Ini mau disembah ini. Mau disembah utusan. Ya emang itu kelakuan kalian, nyembah utusan. Dor, bingung kan? Makanya jangan hanya seayat-seayat, jangan ngambil referensi Al-Quran itu hanya dari Christian Prince, hanya dari website blogspotnya Tritungs. Gitu, tanya ke Muslim supaya dapat pemahaman yang sempurna. Silakan. Oke, sebelum saya mau tanggapi pernyataan Anda, saya mau tanya kepada Bro Valen. Halo Bro Valen. Iya. Mari kita buang dulu pemahaman kita tentang agama kita. Saya mau tanya sejujurnya kepada Bro Valen. Apakah Allah Israel, Abraham, Ishak, Yakub pernah mengutuk orang Israel menjadi hewan, monyet dan babi? Oke, saya jawab ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Kalau kita berpikir bahwa ada Allah Israel mengutuk babi dan monyet, ya pasti ada, Pak. Ya, jangankan Hashem ya, jangankan Hashem ya, ada. Pasti gue percaya ada. Kenapa? Makanya gue analogikan begini. Jangankan Hashem ya mengutuk manusia menjadi kera dan babi, orang ini Rav senior, Sif Rabi itu pernah bilang manusia itu diibaratkan kayak monyet sama kera gitu. Jadi kalau saya bilang ya itu kan narasi itu kan diambil dari pola pikir yang ada di dalam Quran kan, bagaimana umat Yahudi melanggar hari Sabat dan akhirnya Allah itu mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Anda kan tadi ngomong jangan memakai konsep agama, tetapi Anda sudah mengambil satu cerita yang ada di dalam Quran dan Anda mencoba untuk divide et impera antara Judaism dan Muslim. Nggak bisa, Pak. Karena apa ya? Kalau kita ngomongin masalah itu bukan fundamental gitu. Anda mau melakukan satu narasi untuk membuat poin yang bisa menjadi divide et impera kan banyak. Yang dikorbankan siapa, Ishak atau Ismail, tetapi pada faktanya yang dikorbankan finalnya adalah domba. Dan kedua tokoh ini juga menyembah Shem. Jadi artinya
apapun yang Anda buat untuk mencoba divide et impera antara Yahudi dan Muslim, Judaism dan Islam, nggak bisa. Kenapa? Mereka berdua ini satu ayah, anaknya dua, Ishak dan Ismail. Nah, Ishak dan Ismail bapaknya satu, Abraham. Jadi kalau saya bilang begini, kita lepaskan semua agama. Terus bagaimana jawaban Anda ketika Abraham datang dan Abraham bertanya kepada Anda, kalian itu adalah anak-anakku, kenapa kalian ribut? Bukankah kalian sudah diberkati sama Shem dan menyembah satu Tuhan? Apa yang Anda bisa jawab? Coba. Oke, apakah ada dalil dalam Torah atau dalam apalah? Bukan di Quran maksud saya. Dalam Torah yang kayak gimana? Ya, tentang Allah itu mengutuk orang Israel menjadi babi dan kera. Kalau di Ada dalam tidak? perspektif Jude, di dalam Torah, Ya, jangankan jadi kera, Pak. Jangankan jadi kera sama babi ya. Dalam Midras ada semua, Pak. Orang Abraham dibakar dalam api aja di Midras ada. kalau jadi Bapak babi, kan kera. Loh, iya, Anda kan bertanya seperti itu untuk membedakan antara Allah Israel dengan Allahnya Islam kan. Jadi artinya ketika Anda bertanya kepada itu, saya menjawab kalau di dalam Perjanjian Lama nggak ada tertulis seperti itu, nggak ada. Apakah Anda tahu Jadi bahwa konsep daripada Quran itu Anda memikirkannya secara literal, ataukah di dalam perspektif Quran itu berbicara tentang alegoris? Apakah Anda tahu? Kenapa? Karena Anda membaca Quran dari sudut pandang literal Anda. Sekarang coba gini. Orang yang namanya belajar Quran, setahu saya, ketika ada satu surah, mereka akan melihat dari apa? Asbabul nuzulnya ayat ini kayak gimana? Dan dia akan melihat hadis. Hadis itu akan menerangkan. Kenapa? Karena di hadis itu adalah orang yang berkompetensi untuk menerangkan surah tersebut. Gitu. Terus Anda yang bukan praktisi Islam, terus Anda mengeksegesis kitabnya orang menurut mindset Anda sendiri dan menyatakan bahwa itu secara literal. Tanyakan dulu sama orang Islam, itu ayat itu seperti apa? Kebenarannya kayak gimana gitu loh. Jadi Anda jangan mencoba untuk divide et impera dengan masalah yang kayak beginian, nggak bisa. Gitu. Di dalam kekristenan sendiri, kalau Anda menyatakan kayak gitu Pak ya, gue kasih apple to apple kalau dialog. Anda mau menarasikan ada satu kontradiksi antara Allah Islam dengan Allah Israel. Contoh ya, kayak pertanyaan Anda. Tetapi pernahkah Bapak membayangkan bagaimana kejadian daripada Stefanus yang diilhami oleh Roh Kudus? Itu ada loh dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Stefanus yang diilhami oleh Ruach HaKodes itu bisa menceritakan kisah yang keliru yang ada di dalam Torah. Artinya Stefanus yang diilhami oleh Roh Kudus menceritakan bagaimana jumlah daripada saudara-saudara Yakov, Stefanus bilang 75, sedangkan Torah bilang 70. Kalau saya punya perspektif yang kayak anak kecil, apakah Tuhan yang disembah oleh Stefanus itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel? Bayangin loh Pak. Itu Stefanus bilang 75, di Torah bilang 70. Kan udah kontradiksi yang kayak begini. Artinya ketika Anda bertanya masalah itu ke saya, Anda harus apple to apple dulu dengan kitab Anda. Gitu. Ini yang namanya dialog. Jadi bukan sepihak, bukan sejalan, tapi dua pihak gitu loh. Bagaimana mungkin aku menanyakan kepada seorang praktisi Judaism terkait masalah narasi yang ada di dalam Quran yang terlihatnya kontradiksi, sedangkan di dalam kitabku sendiri bagaimana Stefanus itu melakukan hal menceritakan bagaimana Yakov dan sanak saudaranya, dan itu juga kontradiksi di dalam Torah. Seharusnya kayak begitu kalau orang berpikir. Makanya Bapak saya sarankan belajar kepada sarjana-sarjana Alkitab dan bukan pakai prinsip yang namanya eksegesis pribadi. Kenapa? Kalau saya bilang, kalau Bapak terus melakukan konsep eksegesis pribadi dengan berkata back to Bible, artinya Bapak ingin mencoba melakukan eksegesis pribadi tanpa guru gitu loh. Akhirnya apa? Banyak sekali halusinasi nanti. Oke, lanjut. Bang Triun. Oke, jadi saya sedikit. Bentar bang. Ya. Bentar bang, saya dulu. Saya juga sedikit bang. Saya juga ingin bertanya sesuatu yang saya rasa seirama dengan pertanyaan abang saya tadi yang berbicara tentang Al-Quran surah Al-Araf ini, ya kan? Bagaimana kemudian ketika
di dalam Al-Quran diterangkan orang-orang yang melanggar hari Sabat, melakukan penangkapan ikan terhadap hari Sabat, di mana mereka diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat, mereka melanggar. Jadi oknum ini yang disebutkan di Al-Quran. Nah, ini cerita yang kemudian diulang, kejadian yang diulang kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Ada orang yang melanggar hari Sabat, kemudian dikutuk menjadi kerah. Nah, itu yang digambarkan oleh Quran. Nah, saya juga ingin bertanya kepada adik saya Valen dengan pertanyaan yang sama. Adakah di dalam kitabnya Bani Israel, Hasem, Tuhan itu menjadi manusia, dikutuk menjadi manusia, kemudian dia itu menebus dosa manusia. Jadi ketika dia Hasem menjadi manusia itu dia dikutuk. Nah, ini hebat ini karena dia dikutuk oleh manusia. Kalau yang tadi Allah yang mengutuk manusia menjadi kera, kalau yang ini manusia yang mengutuk Tuhannya menjadi manusia kemudian mati di tiang salib. Ada enggak kira-kira di dalam kitab Torah? Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus lagi ya. Saya jawab dengan tegas, nggak ada ya. Jadi di dalam Torah itu nggak ada Tuhan itu dikutuk. Ya, nah ini sangat chemistry dengan Quran sendiri gitu. Kenapa kalau kita ngomongin perbedaan nggak akan pernah habis gitu loh untuk para penedom ya. Jadi ada satu chemistry yang ada di dalam terminologi Quran terkait masalah Tuhan yang mereka imani. Itu juga Tuhan yang saya imani. Ya Allah Subhanahu wa taala itu juga yang saya imani. Kenapa? Karena baginda Rasulullah ini memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menyembah Tuhannya Ibrahim. Dan di dalam Torah juga sama halnya seperti itu, menyembah Tuhannya dari Abraham. Dan kalau masalah Hashem di dalam Torah itu adalah Hashem yang maha kuasa, dia nggak mungkin dikutuk gitu. Apalagi Hashem turun ke dunia dalam rupa manusia nggak ada. Ajaran dewa-dewa turun ke dalam dunia dalam rupa manusia itu adalah ajaran dari paganisme. Tadi udah saya kutip ayatnya yang ada di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Bagaimana Paulus menyembuhkan kepada orang goyim dan Paulus dibilang inilah dewa dalam rupa manusia. Jadi ajaran-ajaran Tuhan datang ke dunia dalam rupa manusia itu adalah ajaran paganisme. Kenapa? Karena baik di dalam Torah, Nevi'im dan juga Ketuvim dan itu sangat selaras apa yang ada di dalam terminologi Al-Quran dan udah dikodifikasi sama Rambam, Torah, praktisi Judaism sangat tegas dan ada di dalam Slosa Asar Ikarim, Tuhan itu tidak diperanakan. Dan ini sangat chemistry dengan pengajaran yang ada di dalam Quran bahwa Allah itu tidak diperanakan dan itu sangat sesuai dengan narasi yang ada di dalam Quran. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hashem itu satu, nggak ada yang setara dengan dia. Hashem itu nggak bisa kita definisikan, nggak bisa kita lihat bentuknya. Kenapa? Ya, karena kita siapa? Dan itu sangat chemistry dengan sesembahan dari baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak bisa terdefinisi. Siapa yang bisa mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Oke, terima kasih. Iya, silakan ada tanggapan mungkin atau tambahan dari Dinda Slayer. Oh iya, tambahan sekarang. Jadi gini ya, Brad dan Ferry, coba deh kalau misalnya cuma beriman kepada Biblos doang, dicek dulu lah itu Biblos datangnya dari siapa, supaya paham gitu. Terus itu yang clipping itu atas perintah siapa di clipping itu semua kitab orang-orang? Apakah semua yang punya kitab misalnya si siapa? Saul Tarsus, terus si Yohanes ini saling kenal. Kapan ngobrolnya? Perjanjian baru aja dulu deh. Jangan dulu kita ke perjanjian lama kalian. Coba dicek dulu lah, Brethren Ferry. Yang nyuruh clipping itu siapa? Sejak kapan Injil itu langsung jadi 4 gitu di teng-teng berempat? Gimana dari kapan itu di teng-teng berempat? Dari tahun kapan? Silakan dijawab. Oke, ya tentang Yesus itu kalau cuma dibilang mitos, ya Mitos. itu sih kalian. Karena kan Yesus itu nyata real, ya apa yang dia pernah lakukan, ya ketika dia hidup dalam dunia itu disaksikan juga oleh murid-muridnya, kemudian ya dicatatkan dalam Alkitab. Kalau kan dewa-dewa Yunani itu kan mitos, mana ada Kata tertulis? siapa? Ya? Kata siapa? Sebentar, apakah mereka nyata ya seperti yang juga dicatat dalam Al-Quran itu siapa itu Isa, ya kan? Kalau Enggak lah, yang mitos di kitabnya mereka nyata lah. Kayak misalnya Dewi Athena yang disembah oleh pagan-pagan Yunani di zaman sekarang. Itu nyata untuk mereka. Kok kalian standar ya ganda?
Itu nyata apa? Itu kan tidak nyata, beda dengan Kenapa Yesus. bisa tidak nyata? Ya, itu tercatat di dalam Alkitab kami dan Nah, kalau juga di misalnya Quran. tercatat di dalam Alkitab ya kalian sembah lah itu nanti Dewi Athena. Gimana sih? Itu bro, bagaimana saya mau ngomong? Ya, Coba, iya jadi makanya gini loh, apa kalian tuh kekristenan tuh kadang suka bingung kalau misalnya definisi nyata tidak nyata itu apa, salah benar itu apa, palsu asli itu apa, coba. Jelasin dulu tidak nyata tuh definisinya kenapa? Standarnya apa jelas gitu loh. bro, jelas ya. Misalnya ketika Yesus hidup dalam dunia ini, apa yang dia lakukan, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kalau kan dewa-dewa zaman dulu, apakah nyata itu? Ya kan itu saja kan sudah Nyata itu ada di inskripsi, contoh nih, inskripsi Pierre. Inskripsi Pierre itu tahun 9 sebelum Masehi, dia menjelaskan bahwa nanti akan ada dewa turun yaitu Julius Caesar menjadi penyelamat dan pembawa kabar baik untuk orang-orang Romawi. Mau apa hayo? penyelamat Penyelamat. apa? Dikira juru selamat itu kalian duluan yang make, bukan Romawi yang make duluan. Mau apa hayo? Tapi nyata Yesus bro. Yang Nyata mana ada Yesus. Yesus? Sekarang Julius Caesar sama Yesus masih ada sekarang. Ya, ini Masih ada tercatat. Ada tercatat di kitab kami. Bahkan di kitab kamu juga ada mereka tercatat juga di dalam inskripsi mereka. Bahkan datang dibilang itu adalah sotera. Apa itu sotera? Juru selamat bahasa Indonesianya. dewa-dewa orang Yunani itu nyata akan datang kembali. Apakah Ya, itu ada mereka bilangnya tertulis? begitu kok. Tidak kan? Kok Ya tidak? kan? Oh, jadi dewa-dewa Yunani tertulis di Al-Quran. Enggak, di kita mah enggak gitu. Tapi Jadi Yesus begini Bang Peri, benar juga ya Anda katakan itu. Benar juga yang dikatakan oleh Adinda Slayer. Jadi gini, konsep Kristen itu bukan konsep baru, itu konsep lama. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, Mesir kuno, India, itu sudah memiliki konsep itu lebih awal. Bedanya, mereka ketika bercerita tentang Krishna, bercerita tentang Horus, bercerita tentang Atis, mereka tidak pernah melihat secara nyata kondisi-kondisi yang sama seperti yang mereka yakini. Ketika penganut-penganut pagan ini berkuasa di tanah Yudea kala itu, datanglah sosok manusia di depan mata mereka dan memperlihatkan mujizat-mujizat di depan mereka. Maka mereka takjub, mereka terheran-heran. Oh, inilah dewa kita. Inilah dewa kita yang selama ini kita imani, telah nusul ke bumi, sehingga muncul penganut-penganut yang kemudian menyelewengkan ajaran para nabi, mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti dewa mereka. Nah, kenapa saya katakan begitu? Coba Anda lihat, orang yang menuliskan itu adalah orang yang pernah duduk sebagai ahli kitab di antaranya. Kemudian punya murid dia. Lalu kemudian jajaan mereka itu dijajakan kemana? Apakah kitab-kitab mereka ini dijajakan ke suku-suku Bani Israel? Tidak. Kemana dia jajakan? Ke Antioquia, ya, ke Galatia, ke orang-orang yang menganut ajaran paganisme memang. Mereka menerimanya senang mereka. Makanya ada konsili. Nah, terus kemudian faktanya kemudian yang kita lihat hari ini adalah konsep Trinitas, Natal 25, kemudian perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang Kristen, itu berkesesuaian semua Pak, dengan ajaran pagan yang jauh sebelumnya sudah ada, sebelum Kristen ini dinobatkan menjadi sebuah agama resmi. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi pagan sebelum Kristen, memang tidak ada dewa yang nusul menjadi manusia, menurut konsep secara akal yang kita lihat saat sekarang. Tapi ketika Yesus itu datang, karena jarak Musa itu kan kurang lebih 2000 tahun kemudian datang Yesus. Musa itu sebenarnya jauh lebih hebat. Cuman pada masa itu, penganut-penganut paganisme belum berkuasa, belum menguasai tanah Israel, belum menguasai tanah Kanaan. Justru mereka yang dikuasai oleh Firaun, sebagian dari mereka. Nah, ketika kemudian mereka berkuasa, Romawi berkuasa, Yunani berkuasa, pada saat 1 Masehi, itu mereka menguasai tanah Yerusalem, di mana di sana itu sudah menjamur ajaran Torah, sudah menganut ajaran monoteisme. Datang mereka menguasai
berkuasa terhadap penganut ajaran ini. Mereka lebih berkuasa. Penganut ajaran Trinitas ini lebih berkuasa terhadap tanah Yudea, tanah Israel kala itu. Nah, ada segelintir orang yang kemudian menulis tentang Yesus, ya, disetarakan, disesuaikan dengan ajaran penguasa. Maka ketika dijual ke penguasa, ajaran ini laris. Karena itulah kemudian, coba kita lihat, dari mana arah Kristen ini, gelombang Kristen ini datang? Dari Eropa. Dari penganut-penganut pagan yang memang sudah jauh sebelum Kristen itu ada, mereka sudah menganut itu lebih dulu. Sehingga tidak dengan susah payah mereka ini, Kristen ini, itu diajarkan ke Eropa. Tidak. Kenapa? Karena apa yang tertuang di dalam kitabnya Kristen berkesesuaian dengan konsep keyakinan mereka dari turun-temurun sejak dari nenek moyang mereka. Sama dengan keyakinan mereka. Makanya tulisan-tulisan mereka itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena memang penganut paganisme itu pada saat itu menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa nasional, bahasa internasional. Itu yang perlu Bapak pahami. Makanya kalau hari ini Bapak ngaca atau nonton, kok bisa, kenapa dipatikan jadi pusat Kristen, kenapa bukan di Yerusalem? Ada apa ini? Nah, itulah jawaban yang sesungguhnya. Bahwa memang Yesus itu, ya, ajaran paganisme itu mempuji masuk ke ajaran Yesus sehingga lahirlah Kristen. Makanya jangan heran kalau Anda merayakan tanggal 25, kemudian Anda merayakan tahun baru dan seterusnya, itu memang sudah berkesesuaian dengan ajaran penguasa pada saat itu. Jadi itulah asal-usulnya Kristen. Demikian. Oke, sebetulnya Paulus yang meluruskan akan ajaran paganisme di Yunani. Ketika dia melakukan mujizat, bisa menunjukkan bisa menyembuhkan dan juga mujizat-mujizat yang lain. Mereka menganggap dia itu dewa, tapi dia katakan saya ini bukan dewa. Sebetulnya dia yang meluruskan akan ajaran paganisme di sana. Jadi dia bukan membawa ajaran paganisme, malah dia memberantas ajaran-ajaran dewa-dewa. Coba Anda baca sendiri di surat-surat Paulus. Ketika dia melakukan suatu hal yang menakjubkan, mereka menganggap dia dan temannya itu apa? Dewa, ya dewa. Padahal dia itu memang benar-benar dewa dalam rupa apa, Pak? Sebentar dulu. Dewa dalam rupa, Kisah Para Rasul 14 ayat 11 itu dewa dalam rupa apa? Iya, dewa dalam rupa manusia. Oke, stop, berhenti. Sekarang ajaran Tuhan dalam rupa manusia itu siapa yang ngajarin? Kalau dewa dalam rupa manusia itu adalah ajaran paganisme. Nah, kalau Tuhan dalam rupa manusia itu ajaran siapa? Ajaran orang Yahudi kah atau ajaran orang Kristen? Ini poinnya di sini. Ya, karena gini loh, Adinda Valen. Di Kisah Para Rasul itu, Barnabas dan juga Paulus memang dikira dewa jadi manusia. Tapi Paulus mengatakan bukan. Yang dewa itu adalah Yesus. Itu loh. Ya. Coba Anda tunjukkan satu sekarang ya, ayat yang mengatakan Paulus mengatakan bahwa dewa itu Yesus. Coba. Ayat mana? Sekarang begini, siapa yang mengatakan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sekarang mana ayatnya yang mengatakan bahwa yang dewa itu Yesus? Sekarang kita coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Banyak. Ya, banyak sekali. Banyak LAI aja Tuhan. Valen, bentar. Ini sebenarnya takia LAI itu sebenarnya bukan dewa di situ ya, itu Theos. Itu jatuhnya Tuhan juga. Iya. Dewa itu kan Tuhan, Theos itu juga Tuhan. Nah, itu dia. Kita buktikan siapa yang takia. Iya. Apakah lihat aja LAI banyak. Lah itu iman Anda sekarang gini, sederhana aja. Iman Anda sekarang mengatakan Yesus itu Tuhan, dari mana asalnya? Mari kita buktikan pernyataan Anda tadi. Mari kita buktikan. Silakan. Mari kita buktikan. Silakan. Nah, sekarang Anda coba tunjukkan kepada saya. Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba. Kisah Para Rasul 14:11 ya. Pertanyaan Anda, tunjukkan dulu yang mengatakan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu dewa. Ayo. Nah, dewa dalam arti kata apa dulu nih? Nih, ya dewa. Dewa itu apa? Dewa itu apa menurut Anda? Dewa itu menurut Anda apa? Sesuai dengan pernyataan Anda, dewa. Mana dewa? Jadi yang ngajarin Tuhan dalam rupa manusia itu siapa, Pak Bening Edom? Maksudnya gini loh, itu kan Paulus.
Ya, jadi Bukan dulu ini. jangan di framingnya begini loh Pak. Ini saya kasih benang merahnya kan. Ketika Paulus sudah lakukan mujizat, terus ada orang dari paganisme itu ngomong, inilah dewa dalam rupa manusia. Kita tahu di situ yang dipakai katanya pasti Tuhan lah. Tetapi LAI merubahnya jadi dewa. Artinya begini, ketika Paulus menyembuhkan orang dan dianggap oleh kalangan pagan bahwa itu adalah dewa dalam rupa manusia, maka premis yang saya tanyakan, siapa sekarang yang mengajarkan satu doktrin yang mengajarkan Tuhan dalam rupa manusia? Siapa? Ataukah Judaism, ataukah Islam, ataukah Kristen? Nih ya. Alkitab sudah mengatakannya, ya. Dalam Alkitab tentunya. Jadi rujukan kita Alkitab. Ya, ini Rujukan kita mana, Pak? Biblos Yunani nih. Nih, Brother Ferry, ini Biblos Yunani ya. Ini sebenarnya bukan dewa-dewa ini. Ini bukan dewa-dewa. Ini Tuhan telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Pakai kurios enggak, Slayer? Enggak, teoi di sini Pakai dia. teos. Teos dong. Wah, ya udah, berarti jangan bilang dewa-dewa. Berarti pengajaran Allah dalam rupa manusia itu mengadopsi ajaran paganisme. Makanya konsili-konsili yang ada, konsili-konsili pada waktu era abad Jisamsu 234 itu kan ada polemik doktrin, maka sampai timbul ada yang namanya Dewan Ekumenis. Kalau kita flashback di dalam Torah itu nggak pernah ada narasi Allah dalam rupa manusia, nggak ada. Ya, teos. Nah ini ya teoi. Teoi ini adalah bentuk jamak dari teos. Iya, Allah berarti. Nah ini X itu adalah kisah para apostolos. Nih ini apa babnya, ini nomornya. Jadi kisah para apostolos bab 14 nomor 11. Pas. Nggak usah terlalu jauh deh, nggak usah terlalu jauh. Di dalil yang disampaikan tadi, Adinda Valen itu sudah valid itu di kisah para rasul 14 itu. Coba kita konsen terhadap dalil di nomor 13-nya. Maka datanglah imam. Imam siapa yang datang? Imam Dewa Zeus. Ayo. Imam Dewa Zeus yang datang, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan, karangan-karangan bunga ke pintu gerbang untuk mempersembahkan korban bersama-sama dan orang yang banyak kepada rasul-rasul itu. Kepada siapa? Kepada Paulus, kepada Barnabas. Mendengar itu di nomor selanjutnya, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyak pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia, bukan dewa Zeus." Itu loh. Artinya dewa di sini adalah Theos. Kenapa Theos? Karena Zeus disebut. Kalau berbicara Zeus, berarti Theos jatuhnya. Artinya ketika Theos ini masuk ke Indonesia, menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan kami ini Tuhan? Kata Paulus dan Barnabas. Kami ini manusia. Yang Tuhan itu nanti ketika Yesus itu dilantik. Yang menjadi Tuhan itu Yesus. Nah, Yesus manusia. Pertanyaan dari Dinda Valen, siapa yang mengajarkan kalian manusia, Tuhan menjadi manusia? Theos menjadi manusia, Deo menjadi manusia. Siapa yang mengajarkan? Kalau Paulus kemudian sudah dianggap sebagai dewa, karena dia bisa bermujizat, maka Paulus menolak. Kemudian Paulus menjajakan Yesuslah yang dewa, Yesuslah yang Theos, Yesuslah yang Tuhan, bukan aku. Laku makanya ketika mereka dikasih surat oleh Paulus, diterima, dipeluk, dirangkul. Makanya mereka Yunani Romawi sekarang ini menjadi pusat kekristenan. Karena mereka menganut ajaran dewa datang dalam rupa manusia, Paulus datang menggenapi itu. Bahwa ini loh kitab. Kalian kan mengimani dewa-dewa, tapi tidak ada kitab. Nah ini kitab. Kalian pakai perjanjian baru, surah-surah ini dan seterusnya. Jadikan itu pegangan hidupmu untuk menyembah Zeus yang nusul menjadi manusia bernama Yesus. Demikian. Cakep Brunda. Ini aku pengen komentarin satu. Yesus, ya. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Apakah Musa dapat memberikan keselamatan pada akhir zaman? Tentunya tidak. Coba Anda cek di Alkitab. Apakah Musa, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah masuk neraka? Apa kami menyembah Nabi Muhammad? Kan enggak. Jadikan Yesus sebagai sesembahan kami karena dia satu-satunya yang bisa menjamin Salomo keselamatan. juga bisa memberi keselamatan. Salomo juga bisa memberikan keselamatan. Mana dalilnya Salomo bisa memberikan kehidupan yang kekal? Jangan cuma kalau saya tunjukkan dalilnya gimana? Kalau saya kasih dalilnya gimana? Kalau saya kasih dalilnya gimana?
kalau Anda kasih dalilnya, saya akan percaya bahwa dia juru selamat. Sekarang kasih dalilnya bahwa Salomo bisa memberikan kehidupan yang kekal pada akhir zaman. Amsal 8 nomor 35. Amsal Amsal 8 8 nomor 35. Jujur. Amsal 8 nomor 35. Ya. Kehidupan kekal, ya. Amsal Ya. 8 ayat 5. Ya. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Mana itu kehidupan kekal? Hidup Mana ini apa yang kehidupan dimaksud di sini? Kalau bukan hidup kekal, lalu hidup apa yang dimaksud? Kalau kita taat ya Tunggu, kepada jawab aja dulu. Kalau bukan hidup kekal, lantas hidup apa yang dimaksud di sini? Tetapi apakah Amsal ini apakah Salomo memberikan kehidupan kekal? Ini hanya Ya, petunjuk ini dalilnya. Karena siapa yang mendapatkan aku, atau siapa yang menemukan aku, atau siapa yang beriman kepada aku, dia akan mendapatkan hidup. Dan Tuhan akan berkenan akan dia. Ya, ini cuma petunjuk. Ya, lah sama bukan dengan dia. Yesus. Sama juga Bukan Yesus dia. cuma memberi petunjuk. Yesus juga memberi petunjuk. Ayo, Yohanes 17 nomor 3, Yesus memberi petunjuk. Hidup kekal itu adalah dia akan memberikan kehidupan kekal. Ya, Yesus akan memberikan bagus. Yesus memberikan hidup kekal, ada syaratnya. Apa syaratnya Yesus memberikan hidup kekal? Syaratnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu syaratnya. Nah, mana dalilnya coba? Bahwa hidup kekal itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jika kamu mengasihi akan aku, kamu akan menuruti segala. Terus? Itu Yohanes 17 nomor 3 itu mau dikemanakan itu? Hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Mau apa lagi? Berarti dia hanya jalan sama dengan Salomo. Siapa yang menemukan aku, maka dia akan memperoleh hidup dan Tuhan akan berkenan atas dirinya. Sama, berarti mereka ini utusan. Bukan Tuhan itu sendiri. Syarat untuk memperoleh hidup kekal, kata Yesus, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Taati perintah Tuhan. Mengasihi Yesus, ya taati perintah Yesus. Apa perintah Yesus yang Kristen lakukan hari ini? Tak ada. Semua dibantah sama Kristen. Jadi Yesus itu tidak sekonyong-konyong seperti pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta itu punya hak untuk memberikan kepada siapa keselamatan itu. Dan tidak memberikan kepada siapa yang tidak selamat. Makanya Yesus mengatakan tentang siapa yang duduk di kananku, di kiriku nanti di surga, itu aku tidak punya hak. Yang berhak adalah Allah. Yang berhak adalah Bapa yang ada di surga. Yesus hakim. Oke, Yesus hakim. Menghakimi siapa dulu? Yesus menghakimi orang-orang yang mengakui dirinya itu sebagai utusan dan mengakui Tuhannya sebagai Tuhan satu-satunya. Ada juga yang mengaku pengikutnya yang justru kebablasan, offside, malah menyembahnya. Itu yang dihakimi. Itu. Silakan yang lain. Habis loh. Nih, lu udah makan daging Yesus belum tuh? Pengen hidup yang kekal. Aku dong sikit, oi. Oh, Nereva, Kau udah makan daging Mamat belum, Kores? Loh, ada ayatnya loh, seger-seger. Daging Yesus disuruh dimakan loh. Seger-seger. Silakan Dindaripa. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seru ya Kak, sore ini tuh saya tiba-tiba qadarullah masuk pas lagi epic banget itu Valen barusan itu. Jadi Bang Zuma tadi menjabarkan bahwa indikasi kekristenan itu melanjutkan ajaran pagan, dijelaskan berdasarkan dalil sama fakta historis sama Bang Zuma nih. Nah, terus tiba-tiba Pak Ferry Sawa, saya cuma review aja ya, review yang tadi aja tuh. Pak Ferry Sawa bilang gini, justru Paulus itu meniadakan ajaran pagan.
lalu si Valen langsung ngegaplok gitu, jahat banget Valen ya, ngegampar Valennya. Coba sekarang yang mengatakan Tuhan itu berwujud manusia siapa gitu? Saya jadi bener juga ya, kok mereka ngebantah bahwa mereka ini mengikuti ajaran pagan, sementara ajaran pagan ini percaya bahwa dewa-dewa itu berwujud manusia. Lah terus kata mereka enggak, kami justru enggak lah, yang bilang Tuhan manusia siapa? Kan ente-ente semua gitu kan. Jadi ya gimana ya, mungkin sebenarnya Pak Ferry tadi itu udah tertelanjangi, udah terhempaskan, udah tertelungkup, tapi berusaha untuk berdiri gitu. Ya tetap aja walaupun berdiri dibantai lagi sama Bang Tuma. Jadi epic banget sih. Ya gitulah Pak Ferry tidak akan pernah dia adalah orang yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Jadi kita walaupun Yesus pun datang ke hadapan dia terus bilang gue bukan Tuhan, dia tetap akan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena memang bukan dia sendiri yang saat ini menutup pintu hatinya dan mata hatinya, tapi Allah sendiri yang telah menghilangkan sinaran itu dari mata dia, walaupun mata dia masih ada, tapi sinar itu udah nggak ada lagi di dia gitu. Dia nggak akan pernah mendapatkan hidayah itu karena memang kezolimannya sendiri telah menghinakan Tuhan gitu. Kalau aku tuh review aja gitu. Ini si seger-seger pengen dibantai, ditelanjangi kayak Pak Ferry, monggo maju kamu seger-seger. Hai. Umi Ripa, Seger-seger. jangan tendang Umi Ripa sama aku. Ntar dulu Bang Juma. Ya, Umi Saya Ripa juga nih nambah sebentar, nambah pertanyaan sebentar, aja saya nggak nambah bisa jawab sebentar. dia Umi Ripa nih di TikTok. Enggak usah tanya Malu-maluin. dulu, saya juga seger-seger aku menambah sekalian. Yang mengutuk hukum Taurat siapa ya? Dengan di Galatia 3:1-3 itu. Jadi hukum Taurat itu dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat tidak akan mengenai kutukan hukum Taurat. Jadi di sini sudah jelas bahwa Paulus lah yang mengkutuk ada ajaran-ajaran Taurat itu sendiri terkait dengan hukum Taurat. Itu saja sih. ya ini betul loh. Ini parah gitu ya. Kenapa saya katakan? Sahabat Kristen mengatakan bahwa keselamatan itu adalah mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan dikasihi ketika perintah Tuhan yang ada di kitab para nabi itu ditaatin. 10 perintah Tuhan itu tidak boleh goyang. Baik termasuk umat Islam juga. Nggak boleh goyang 10 perintah itu. Nggak boleh. Karena itu adalah ultimatum pencipta alam semesta kepada kita sebagai khalifah di muka bumi yang diberi akal. Bukan kepada ayam, bukan kepada sapi. Tetapi kita yang diberi akal, inilah ultimatum Tuhan. Itu datang perintah kepada Musa itu, kepada kita sebagai manusia. 10 hukum itu jangan pernah dirubah. Gitu loh. Lalu kemudian mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita itu dengan apa? Dengan memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Diberinya kita larangan, diberinya kita perintah, jangan kau makan babi. Ini dalilnya, ada instruksi dari Tuhan. Ketika kita mentaati itu, barulah disebut mengasihi. Lah ini ada konsep kemudian. Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan memberikan aturan main. Loh, kok ada tiba-tiba pemuka agama aturan mainnya Tuhan dianggap sebagai kutuk? Orang yang hidup di bawah Torah dikatakan hidup di bawah kutuk. Nah, kenapa kemudian Tuhannya mereka katakan mati di atas tiang salib? Itu karena mati, karena kutukan untuk mematikan semua perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Coba Anda lihat di dalam, sahabat-sahabat lihat di dalam Galatia 5 nomor 1 itu. Dengan matinya Yesus, apa akibatnya? Orang Kristen dibebaskan dari aturan-aturan. Bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Kan hebat orang Kristen itu. Karena matinya Yesus, mereka dimerdekakan, mereka dibebaskan dari aturan Tuhan. Kalau diperintahkan jangan laksanakan sunat, apa kata mereka? Itu kan tradisi, kata mereka. Nah inilah celakanya ya, karena Tuhan pun mereka kutuk demi untuk membebaskan diri mereka dari aturan mainnya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan itu ada kepada Bani Israel, kepada umat terdahulu, kepada para nabi-nabi dan pengikutnya. Ini luar biasa ini teman-teman Kristen. Makanya saya katakan hari ini berarti Muhammad Tuhannya orang Mekah, ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu kok bisa bukan seluruh dunia berarti. Kenapa bisa? Bang Zuma, tunggu sedikit. Bang Zuma sama yang lain nih yang di sini nih semua. Ini aku mohon maaf ya, bukan aku bukan body shaming atau apa loh, tapi ini bener loh.
waktu di TikTok si orang ini seger-seger nih masuk, pada semua tuh bilang tuh Uni itu ODGJ, bener loh, aku serius loh, aku Itu nggak kan bohong. jelas-jelas Pada Umi dibilangin ODGJ Kripa loh nggak bisa dia gitu. jawab. Padahal itu emang ODGJ gampang apaan sih? jawaban pertanyaanku. Orang dalam gangguan jiwa bang, jadi aku dibilangin sama orang-orang TikTok tuh kan mindsetnya lebih terbuka bang, anak-anak Ya, mudanya tuh Situ lebih yang ini kan, terus gangguan. dibilang ada Nggak ODGJ berani nih jawab. orang gitu ya. Akhirnya main kick. Padahal mudah pertanyaannya. Nah, Enggak gitu benar bang nggak? Zuma. Apa Jadi Itu kan udah jelas. Dibilang Apa segala pertanyaannya? palsu pertanyaanku itu. Cek di apa Google sih? kan bisa. Cek di Google. Pertanyaannya apa Di itu? Google. Nopis. Malu-maluin Mbak Ripa, bohong Yes, terus. kemarin Kasihan Mbak tuh. Malu, enggak, malu. Emang kamu tahu artinya malu apa? Pertanyaannya emang apa deh rupanya? Enggak tahu, enggak jelas Orang ini nih perlu orang. ditolong, orang ini. Tapi dia ini bang Dia lagi mencari indikasi. jati diri. Oh iya, ya bisa jadi sih. Yaudah lanjut bang, diobatin bang. Kenapa rupanya segar-segar bertanya apa rupanya? Segar-segar, kamu kok Ada. nyungsep? Ayo dijawab. Apa pertanyaannya rupanya? Ada pertanyaan kemarin tuh. Masa lupa Ya pertanyaannya? apa? Loh, Kamu lah yang ucapkan, kita kan TikTok nggak Mbak Ripa tahu. tuh, jangan bohong. Makanya kalau apa di sih? Alkitab itu percuma kamu ngutip nih. Cepat. Ya, Apa sih, Ngutip Bang? sana, pertanyaannya. ngutip Mau sini. kita start lagi Yesusnya, cepetan. Lu kan nggak bosan Yesus? Apa tadi? Apa tadi? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Aku nggak dengar. Pertanyaannya Ya Allah, sampean- kamu tuh yang memertawakan orang yang saling membunuh itu loh. Itu aja nggak bisa jawab hadis itu. Belum hadis lain kutanya. Terus pertanyaannya? Hadis apa? Aku udah Pertanyaan bilang, kau Bang Zuma bukan tuh ya. rugi. Aku tuh Kau aku nggak buka tega hadis Bang Zuma nih. Musnad Ya. Ahmad Bang Zuma tuh nggak layak. 2812. Coba. Iya. Apa yang ditanyakan dari hadis itu? Tahu, kami tahu. Ya. Kalau Kenapa dia rupanya? Muhammad, kalau memang Tuhan, kenapa dia pingsan? Nah, Hah? coba buka. Sejak kapan lagi kita bentangkanlah. menuhankan Jangan Nabi malu di Muhammad? sini. Siapa Kalian yang kan bilang yang bahwa melacak bilang, Rasul? Kenapa nggak siapa berani yang bertanya? mengajarkan jelas. siapa yang mengajarkan Anda bahwa Islam itu menuhankan Rasulullah Muhammad SAW? Yang ngajarin Itu siapa? kan jelas, berarti kalian itu menuhankan siapa? Yuk. Nah, ini kan kontradiksi lagi Juma ini. Kalau bukan Nabi Oh. Muhammad Banget, ya. aneh-aneh. Tuhan kami Malu-maluin Itu itu, udah akut, Bang. Juma Tuhannya umat Rifa, Islam Torres. itu, Tuhannya umat Islam Coba itu buka lah, adalah buka lah. sembahannya Coba Yesus. buka lah. Yang Yesus sembah itulah Tuhan kami. Itu lain Yesus lagi. menyembah kepada Juma, siapa? Juma. Kalau Enggak, kamu enggak, ngomong enggak. gitu Tuhan- banyak yang Tuhan murtad itu cuma orang. satu. Tuhan itu cuma satu. Sekarang saya tanya, Yesus itu menyembah kepada siapa? Yesus itu. Nah, Yesus Sekarang menyembah kepada tanya. siapa? Sekarang Lo kok Nabi- bertanya? Jawab dulu. Aku udah bilang Yesus ya, itu tadi menyembah ya. kepada siapa? Malaikat nggak? Yesus itu menyembah kepada siapa? Mana dia? Dia malaikat. Tidur. Hah? Yesus menyembah Ya, kepada sekarang malaikat? tunjukkan ini hadis tadi itu. Kalau Kok nggak bisa Yesus jawab menyembah hadis kepada itu, malaikat? siap dikarung nggak? Aku kan tanya Yes. duluan. Oh ya udah Coba ya. buka, Apa buka. pertanyaan? Musnad Ahmad 2812. Please Juma, jelasin. Iya, iya. Kita Haddatsana sampai di Yahya sini. bin Adam, haddatsana Abu Bakr dan seterusnya. Kenapa rupanya hadis itu? Yang jadi pertanyaanku itu Juma, Iya. kan dia Nabi Muhammad SAW itu, kenapa iya. dia ketemu Jibril dalam jubah hitam langsung pingsan? Oh, Ak- itu karena kamu belum baca kitabmu. Oh, kok Iya. lari? Kok lari? Nanti Kasih dulu, Yesus salah ketemu. jawab. Iya. Aduh, kamu nggak Jawabannya jangan tahu. gitu. Tunggu. Inilah Berikan kita izin debat, kepada orang saya. jawabannya ini loh. Satu ini menit, loh. satu Ini menit, ambil satu menit, kitab satu menit. ke Alkitab Satu menit. lagi aneh. 1 menit. 1 menit. Oke. Di dalam kitabmu, Tali dong, wujud tali. malaikat itu seperti apa? Wujud malaikat itu. Yang asli. Wujud malaikat yang asli dalam kitab itu seperti apa? Besarnya, kemudian sayapnya kayak mana, bentuk wujudnya kayak mana coba. Malaikat tuh Heeh. putih cahaya. Malaikat yang dinamakan malaikat Gabriel sama malaikat Michael itu.
Lain Wujudnya Jibril. wujudnya Wujud gimana warna tuh malaikat? hitam, wujud Enggak, cerah. malaikat itu dalam kitabmu wujudnya Nah, besar enggak? gitu. Besar enggak? Lain dong, malaikat ini putih, wujud asli, maka mengatakan kepada Oke, saya hitam jawab dari ya. timur Jibril. Saya jawab coba berdasarkan jawab hadis ini. Enggak, jawab Oke. versi ini dulu. Ini Dalilnya loh oke. maksud ini Baik, itu baik. orang Dipasang Jadi di dong, dalam- Bang Zuma. lupa. Di dalam Islam itu malaikat itu diajarkan sayapnya saja itu lebih besar dari bumi. Sayapnya tok. Sayapnya satu sayap aja itu ya, siripnya itu lebih besar dari bumi. Nah, sosok ini kemudian muncul di hadapan Rasul dalam wujud aslinya. Ya Yesus aja yang Tuhan ketakutan sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Rasulullah manusia biasa. Begitu dia dia interaksi dengan makhluk gaib, tentu takutlah. Gimana ceritanya? Terus Yesus kenapa dia ketakutan, pingsan? padahal dia Ada- Tuhan. Kenapa dia pingsan? Ada 2 kali Ya. terus lari terengah-rengah dia cuma. Ada 2 Oh, hadisnya tentang ini yang aneh-aneh lah menurutku. Iya, karena dia ketakutan itu karena melihat makhluk gaib. Kamu Satu ketakutan sama nggak mati. kalau kamu lihat makhluk Berarti gaib? itu bukan malaikat. Berarti itu bukan malaikat. Berarti makhluk gaib. Berarti Nah, karena berarti siap yang dikarungi datang nggak? kepada Siap Yesus, dikarungi nggak? Alah. yang datang kepada Yesus, yang membuat Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah, itu setan atau malaikat? Nah, pocong Di Yunani. mana ayatnya? Di mana? Di mana ayat? Di Yakin mana lo? ayatnya? Kalau di kamu Yakin. jelas. Nah, Ya, di Yakin. mana? Itu cuma jangan Yakin. percuma gini Jadi- cuma. Segar-segar kalau Nah, dikasih nah. ayatnya. meninggal lu Kalau jangan ada ayatnya jangan gimana? woy. Kalau ada Gini, ayatnya Gini, gimana? Kalau nabi selain nabi sesembahan dari bangsa suku Bener. Israel itu nabi Jangan palsu. lu ya, Gini. ini Tuhan kok tak Gini, ketakutan Bene banget. kalau Edom kau itu tahu gini. tentang Sebentar, gua mau ngomong persenan, sebentar dulu. Coba jalan-jalan ke Makanya- Israel. Sebentar. Jalan-jalan Ah. ke Israel. Jadi Bene Nah, Edom ini kalau nanya itu Berhubung dia kalian nggak benci apple to sama apple gitu. Israel, nah, ya kan? Gini, tunggu dulu sebentar. Lanjut deh, Kalau- biarin aja dia Ah. ngomong, lanjut aja. Jadi kalau Bene Edom itu kalau mau tanya itu haruslah apple to apple. Jika kalian mempermasalahkan bagaimana Baginda itu dia pingsan menemui seorang malaikat, seharusnya kalian berkaca. Kalau kalian menarasikan bahwa yang ditemui Baginda itu adalah makhluk gaib, lantas bagaimana Paulus itu sampai berapa hari nggak makan itu? Dia kan jatuh pingsan. Gitu loh. Nah, Mari ini, kita ini, itu- ini, Dua ini. kali ngegaplok. Itu mana seger-seger masih ada kan? Jangan kabur lu seger-seger. Nih Tuhan lu. Lukas nih. 22, Sekarang kami 44 menyembah sampai Paulus apa nomor menyembah Ini, Yesus? ini, ini, Tanya. Nah, Nih. Nah, Diam itu. lu. Jangan banyak cincau nih. percuma Nih, Tuhan nabi lu ditanggung makan jawab nih. percuma. Maka Kan itu seorang malaikat bahas dari ini langit itu. menampakkan Sejarahnya diri semua kepadanya semua untuk ada di memberi Israel. kekuatan kepadanya. Bahkan Ia makan sangat nabi-nabi itu ketakutan semua dan ada makin di bersungguh-sungguh Israel. berdoa. Lihat nih, Percuma. keluhnya menjadi seperti Malu-maluin. titik darah yang bertetesan ke tanah. Idih, ini Tuhan menjijikan sekali. Takut sama malaikat. Bukan malaikat mungkin ini. Ini bukan malaikat mungkin. Ini pocong Yunani mungkin ini. Kok pocong Yunani pula? Yunani. Soalnya ini sampai keringetan keluar darah loh. Lihat loh. Nggak, coba Iya, tanya sama- seger-seger. Baca Jadi dulu, premis kamu apa? Nggak, maksudnya gini, dengan pertanyaan kamu itu Jadi kamu premis mau itu nabi maksudnya kalau apa? bukan dari nabi-nabi kalau bukan dari bangsa Israel itu nabi palsu. Ya. Udah nggak usah kabur ini loh. Ini Loh. malaikat atau Ya. pocong Yunani? Lukas, Tunggu, Lukas itu gimana? nabi-nabi. Markus gimana? Masalahnya Ayub dari Ayub. mana? Jelas-jelas. Gue nanya. Sekarang Gua nanya aku sama mau Bene Edom. tanya. Ya, Aku tunggu, mualaf hari Bene ini Edom. kalau memang Eh, benar ini. Bene Edom, gua Kalian bisa jawab. sebentar. Nggak sini Ayub itu gini dari mana? cuma. Coba buktikan satu aja di dunia ini yang Jangan dulu, selesaikan dulu premis kamu tadi. Buktikan biar kita satu aja. Nah, Gini loh. Gini loh. kutukan yang melanggar hari Sabat itu berubah jadi kera dan jadi babi. Buktikan satu aja di dunia ini sekarang. Apaan Ya, sih? bukti Kalau memang ada itu kutukan sih. itu berlaku mualafku hari ini. Kalau memang cuma ada Maksud- di mana? Nggak usah, kamu nggak usah Jadi mualaf. maksudnya, Yo. jadi maksudnya, Jangan jadi terguncang maksudmu, kalian. jadi Jangan maksudnya dongeng. orang yang dikutuk, dengar. Jadi maksudnya orang yang dikutuk itu masih hidup sampai sekarang gitu maksudnya, maunya gitu. Ya babi yang kalian makan itu, kera yang kalian makan itulah mungkin. Iya, makan orang Ngerti? kalian. Nah, coba periksa KTP-nya babi yang kalian tangkap itu. Jangan-jangan orang Yahudi yang dikutuk Tuhan waktu itu.
Periksa tuh babi dengan kera yang kalian makan. Coba periksa dompetnya dan KTP-nya. Mana tahu. Aduh, Iya, ya siapa Allah. tahu sama baju-bajunya tuh jadi Nah kulit. sekarang boleh nggak saya tanya Lumayan buat balik? hiburan. Mana buktinya babi-babi yang kemasukan roh? Masih ada Ayo nggak? lo, makan Nah. rosetan lo. Kamu itu rosetan masuk ke dalam babi, sekarang lu makan babi. Makanya kau kayak gini. Kenapa? Karena rosetan masuk ke dalam tubuhmu melalui babi yang kamu makan. Iya, itu babi Jadi ini beranak sesi pinak tuh. lawakan ya. Tadi kan kita sudah secara ilmiah, ini sekarang kita santai aja. Ada tamu yang melawak gitu ya kan? Gimana? Bisa buktikan Gimana? mana tuh babi yang masuk roh babi di dalamnya? Nah ini Saya nih, ini juga dibuktikan nih, ini kok malaikat kok malah bikin takut Tuhan, ini gimana ini? Ini juga nih, aduh, ini bukan malaikat, ini Aduh. Dracula Romawi, pocong Yunani. Jadi apa menghibur diri ya, masuk ke sini ya, alhamdulillah lah dapat hiburan. Ya tadi kan Paling- dari Adinda Palan tadi kan sudah materinya luar biasa. Kemudian saya luar biasa ilmiahnya. Nah muncul segar-segar ini ya kita jadi terhibur. Tuh dia mau Itu- pakai pedang lagi tuh, segar-segar tuh. Itu Dia mukanya mau nunjukin pedang. cakep kan. Terhibur Kemarin kalian yang Nongol dikarungin. Ganteng rupanya ya. Iya kan? Cakep. Iya. Kalian yang dikarungin. Cuma sekarang buktikan cuma. Kutukan Nabi, kutukan Allah itu yang Buktikan melanggar itu hari Sabat malaikat. itu. Bukan pocong Yunani, buktikan dulu tuh. Ya Lukas buktikan 22. dulu. Kalau Buktikan. Ayo tenang, buktikan gampang dulu tuh dong. jawabannya gampang. Masa Kecil. malaikat bikin Buktikan Tuhan dulu, berdarah-darah nyata dulu. keringetnya coba. Itu kali, itu Tuhannya leukemia kali. Buktikan dulu. Coba dia ngomong apa sih? Buktikan coba dulu. kita Kalau dengar ada dulu. Dia ngomong apa? Buktikan apa? Nggak perlu lah. Emang malaikat bikin takut Tuhan. Nah, Maksudnya takut. juga. Korek Maksudnya takut. mau Korek dibuktikan takut. kayak mana? Saya akan buktikan. Kita mau buktikan apa? Coba. Manusia Ya, yang buktikanlah dikutuk menjadi bahwa kera. Manusia yang melanggar hari Sabat itu di kitab kalian itu yang berubah jadi babi dan jadi kera. Ya, bukti apa yang kamu mau? Iya, buktikan ada enggak di dunia ini Kira kutukan itu itu? kejadiannya kapan? Kapan kejadiannya? dunia. Itu kejadian dah dongeng lagi. Itu kejadiannya kapan lagi? Oh, Mang, kira-kira mungkin di dunia, Mang. kira-kira manusia yang telah dikutuk kera pada abad pertama itu kira-kira masih hidup hari ini menurutmu? Masih hidup nggak kera itu? Ayo, Boh. jelasin, cengar-cengar. Jelas sudah nggak ada lah. Nah, terus kenapa kamu cari bukti, Yang Ma? dikutuk tuh ada enggak pertanyaanku? Lah ada lah. Kalau mau buktikan mana kau kembali buktinya? putar. Nah, itu Nah, lagi. putarlah ini Itu waktu. lagi. Kau Mana hiduplah pada buktinya? masa itu. Putarlah ini waktu. Kau buka masa Kalian itu. kan ahli sejarah. Kalian kan ahli sejarah. Mana buktinya kalau ada? Nah, itu lagi dia. Ya Nah. sudah kalau begitu. Jadi di kamu sini siap buktikan. dikarungin Kamu nggak? buktikan juga Segar-segar. lah. Kalau Benar aku nggak diikat, itu? aku siap. Aku Benar siap nggak itu, mualaf. Elia? Kalau kalian di Nggak usah. Jangan mau ah. Ih, kalau Nggak kamu mau, mau alam Bang. segar-segar, aku pindah ke planet Mars loh. Aku nggak sudi punya orang Islam kayak kamu. Nggak mau, bener. jangan. Oleh Lu Mbak di ban di Rifai seluruh kalah telak. Indonesia lu. Kalah Nggak telak. boleh lu masuk Islam, nggak boleh. Buktinya mana Tahu. Tuhan jadi manusia? Buktinya mana Tuhan jadi manusia Oh. sekarang? Mana? Nanti kita nggak ada bahan Itu lawakan kan lagi dia kalau mau di- Islam. Mana Betul, buktinya kalian sekarang? kan Tuhan menyembah- jadi manusia. Kalian kan mengakui juga di Tuhan kitab jadi kalian manusia. Nabi Buktinya sekarang Nabi mana? Isa itu sang juru selamat, tapi Kasihan nggak dokter jelas Teresa di Grani, kitab Pak. kalian itu. Masa temennya Maksudnya seger-seger di sih? mana dia prosesnya bagaimana Nabi Isa itu. Makanya Kalau proses saya itu sih ya, kalau Cuma saya ini orang doang Kristen, yang tahu ada zombie setelah kudus. menonton video ini, saya langsung mualaf. bukannya Malu kamu aku punya- cuma nyamar jadi nama Mret di roomnya Pobom-bom menyamar, nggak berani. Nyamar apa? Ya, menyamar Hmm. pakai nama otak kau cuma malu-maluin. Nyamar, Gini nyamar aja, apa? gini aja, Ya. Benedom. Lu Jangan bilang terguncang, sama cuma. Benedom. Goncang. Lu bilang sama si Bom-bom, gua akan ngelayani debat sama si Bom-bom, tapi satu ya, jangan dikeroyok ya. Kita pakai timer. Lu ngomong sama si Bom-bom yang nantangin gua, jangan semua harus di mute permanen, jangan ada yang ngomong dan kita pakai timer. Oke, Jadi kita nanti dialog aku ada kredibel. nomor HP-nya di Ya. aku. Bom-bom Paling siapa ya. sih? Sering, itu Ah, si jangan Solata, pura-pura nggak tahu. Solata Orang channel. baru, orang baru Bom. juga, orang baru dia Yang punya mana? channel. Bom itu sejenis BM2 manusia yang dikutuk BM2 dulu. Soleta kalau nggak salah nama channelnya. Ya Orang kalau baru. mau ya. Jangan. Iya, Itu orang kalian baru. itu Channel. ada Lagi
Terus kenapa katanya ada nomorku di sana pakai akun nama palsu maksudnya? Di grup mana ini? Oh, itu StreamYard. Nah, itu Ada saya Juma, kau pernah masuk. Ada Juma. Kau pernah masuk ke mana? Ke streamnya dia. Ada. Suara kau kok jelas-jelas itu. Iya, terus kenapa? Enggak, kalau iya pun kenapa emangnya? Coba. Bener Edom ini sering banget ya eksegesis. Jangan terguncang. Oh, aku terguncang banget. Eksegesis. Nah, gua ketawanya begini loh. Mereka nanyain narasi memerangi bangsa Yahudi itu. Tunggu dulu. Enggak. Gini loh. Gua itu heranya begini. Kalian itu nanyain narasi. Diam dulu lah orang lu. Tidak akan ada hari kiamat dulu. Sebelum kalian memerangi bangsa Yahudi. Iya, bangsa Yahudi emang diperangi. Yahudi yang berzina, Yahudi yang kawin sejenis banyak, Yahudi yang brengsek banyak. Kalian ini jelas ya. Seger diam dulu lah. Diam dulu kamu. Perang Jangan jadi- tampakin ke ODGJ-mu di sini. Iya. Lanjut Valen. Yahudi itu terlalu tanggung. Iya. Kalian Nah, mampu. terhitung juga Iya. nanti waktu Yesus turun semua di Israel Iya. bos, senggol dong. Kenapa? Israel kayak bahasa Ibrani coba. Dulu lah, Jadi- Israel kayak gitu. Israel, jangan so penting sama Israel. Penting. Kalian kan Keren. memerangi Ya dia, Allah. tidak Nggak dianggap. ada ayatnya, tidak akan ada hari kiamat sebelum kalian memerangi bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, Iya, jangan itu terguncang. Itu jelas Iya, orang emang negara-negara itu Arab itu ada. memerangi bangsa Iya. Yahudi itu jelas tujuannya. Iya. Iya. Ada ayatnya Ya, bisa jelas. diem, Kalau bisa. lahir Iya, Kalimantan, bisa. suasana bertuhan Israel. Iya. Ada jangan Iya, terguncang kan? Nah, Itu ada ayo. ayatnya. Ayo. Bapak lu Iya, suku ada. apa? Coba Suku jawab. apa, Bapak lu? Ya, Berhubungan. terguncang. Bangsa Yahudi terlalu Bapak kuat lu suku apa? Suku untuk Lewi, Bapak lu. menaklukkan Iya. itu bangsa Israel itu Jangan sulit. so penting makanya. Oh, lahir di Kalimantan. Ya, Tuhan gitu Israel. Kores. Sekarang kutanya Kores, negara mana yang mampu menahan 4.000 roket? Kutanya kamu. Negara mana yang mampu menahan 4.000 roket? Kagak Oke, ada. oke, Makanya jangan terguncang gini, kau. Gini, Kamu saya. sangat benci Ya, sama saya Israel itu. sebentar. Tujuannya Saya untuk jawab. menghilangkan Gua- sejarah yang ada. Iya, Jauh gua begitu. jawab dulu, Claire. Itu. Bentar, gua Tentara, jawab. tentara Israel jangan Kan ada ditapel aja. kitabnya. Israel. Kita- Jangan terguncang. Nggak usah, Pak. Nggak usah ini deh, nggak usah. Jadi gini, Baru bentar, cuma bentar, Gini, bentar. Bro. bahasa Gini. atau kitab. Kenapa? Itu semua sejarahnya ada di Israel Iya, itu. Mana diam, sejarahnya diam. sini, bawa ke sini datanya yang Iya, bilang diam, nggak tembus diam, sampai diam. roket Bawalah Gaza kau kita. main aja ke Israel, tanya Ini sama Gini, orangnya gini. langsung. Oh baca ini, majalah ini. Bobo. Nah, Jadinya majalah dapat kuno. didongengin. Jadi Mamat itu masalah majalah kuno Loh, juga. kok Muhammad Itu sekarang jelas. tadi bangga-banggain Kalau Israel kalian ini, orang mengakui yang lahir di sembah Kalimantan satu ini. Abraham, Ishak, Yakub Apa? itu jelas. Iya, nah sekarang Emang lu kamu lahir dari siapa Tapi sih? kalau selain menyimpang dari Lu lahir itu, dari Edom, nggak lu jelas tuh. itu Tritun dongeng. lahir dari Edom, Romawi. Ya, Ya, nggak bisa jangan di-mute ya, kejar orang ya. Nggak bisa Malu-maluin. di-mute orang ini ya. Nggak Ini bisa, orang. Valen. Aku udah bilang tadi kan, Valen. Orang ODGJ mah susah. Oh gitu ya, iya, iya, iya. Nggak bisa Jadi ya, kayak begini gitu, loh. mesti bedain mana kecoa, mana domba, mana manusia. Ya, jadi begini loh untuk Bene Edom ya. Kalau ngomongin Israel itu kita harus kredibel gitu. Anda itu bisa bedakan mana politik, mana agama. Dan kalau Anda bilang menarasikan bahwa Yahudi itu Gorgot itu yang sering kalian kutip ya. Saya akan jelaskan. Itu ada dalam narasi kita juga ada. Yahudi yang diperangi itu ada. Itu nanti ranahnya ke Gog dan Magog. Dan satu lagi, kalau kamu pede banget dengan Israel ya, gue kasih tahu lo ya satu rahasia. Israel itu mayoritasnya Kristen apa Judaism? Judaism, habis itu Ya. Islam. Agama Yahudi lah, tapi Kristennya ada agama Iya. Islam. Dari mana Iya, yang sebentar. ada banyak Ya, gereja di sana. udah. Iya, Makanya udah diam dulu. kalau Makanya sekali-sekali diam. pergi ke Israel, Diam itu dulu, sejarahnya sebentar. semua ada. Iya, iya. Itu gereja dicoret-coret dulu tiap Jadi hari. ya Itu udah, Iya, kalau iya, kalian iya. mengakui sejarahnya Iya. ada, tiap jangan Iya, melenceng. diam dulu. Masa yang asli, gereja karena masa dipelok-pelokin kitab sama yang orang aslinya Israel. bisa dirubah-ubah. Bilangin coba Makanya Yesus itu. anak haram. Nggak bisa, Len. Lu Bukan kalau bisa bukan jadi ini, bukan Len. negara kelas 2 di bawah Yahudi dan Islam. Masalahnya Nggak ada masa yang masalah. asli Masalah dirubah-dirubah itu di sana, kitabnya, dijadikan malu-maluin negara Kores. Kasihan Masa kan ya? Israel Kasihan sendiri lah. merubah kitabnya? Enggak lah.
Apa Udah tuh? jangan ditanggepin lah, Kores, nggak ada ilmunya Nah, itu. ini apa namanya Nah kan katanya nggak perlu berarti kasih siap tanya. Lu tinggal ditaruhin. di Kalimantan mana ngerti coba sejarah bahasa apa Mana bonus Orang bahasa Melayu masuk orang Indonesia tahu nggak? gampang baca ilmu. sejarah itu. Coba kau buka Mana YouTube. coba? Ya, coba Oh coba ini coba makam coba ini coba kasih ini tahu lah itu coba. jelas Gua itu. hampir Ini sejarah 51. Alkitab di YouTube itu. Sejarah Oh coba masuknya kau nonton Nabi YouTube. Musa Sejarah tadi ke Zaituna Indonesia itu. Udah, dua, Kores, Tentang nggak ada sejarah ininya nih. Nabi. 4, Nah 5 malu-maluin jebor kan nggak percuma. tahu. Yang Terus bawa ke sini ini orang Belanda terus namanya Van Ruyel. Namanya Van Ruyel masuk ke terus Belanda itu tuh. Yang bawa ke sini tuh orang Farhan Belanda lagi. coba. Farhan Yang nyebarin orang ngaku-ngaku siapa? Orang pernah ke Yunani. Israel. Yang dituhanin orang siapa? Orang Ternyata aku Yahudi kan minta jajahan fotonya semua. nggak pernah dia. Malu-maluin dunia Coba per kan YouTubean Ya, asal kau ya, tahu ya. Farhan tuh itu coba. teman kau. Kasihan Ngaku-ngaku bawa ke pernah sini ke Farhan Israel itu dia. semua nama aja lu bawain. Emang di Apa Israel ada apa seger-seger? coba? Coba, emang di Israel ada Farhan apa coba? mengaku pernah ke Israel di Pernah coba enggak, sekarang kamu pernah foto enggak? Seger-seger. Enggak, gini. malu-maluin Kamu masuk pernah di enggak ke rumah bom iya itu kamu dia. Artinya iya, ketahuan pernah enggak? bohongannya Farhan Eh, itu. iya kamu pernah enggak ke makam Kados coba? Tahu enggak makam Kados? Lu gua beneran kalau di depan gua udah gua gampar lu. Lu ngomongin Israel, lu tahu enggak makam Kados itu apa? Coba jawab lu. Seger-seger. Gue kasih tahu ya, kalau lu mau ke Israel sekarang dananya 33 juta. Lu tahu nggak makam Kados itu di mana? Kok diem? Aku belum pernah ke Israel masalahnya. Lah iya, kalau lu belum pernah, lu diem. Nggak usah lu ngomongin sejarah politik daripada Israel kemarin gitu. tuh. Mengaku-ngaku Ya udah diem aja. pernah ke Iya, lu diem. di rumah bom-bom Lu itu diem. malu-maluin. Berarti Iya, ketahuan Iya, bohongnya. kesana apa? Oh, Wah, campur. tahu ini gampar nih coba Iya, gampar. terus kenapa? Enggak, terus Len, kenapa? kasih tahu, Len, itu suku Ya, Yordania yang yang dipakai jelas untuk Nabi jadi kalau selain pembuangan- dari bangsa suku Israel itu Nabi palsu. Jadi Kalian pembuangan coba air. renungkan itu. Terus? Terus? Ya udah selesai. Jangan Iya, terjun, Ayub jangan itu- kejang-kejang Ayub- kalian. Iya, lu yang Ayub itu kejang-kejang, dari Bre. Israel apa enggak? Gue nanya dulu. Ayub itu dari Israel apa enggak? Ayub itu dari Israel apa? Israel kepala kamu itu dari mana lu bisa bilang Ayub dari Israel? Jadi ini orang emang Jangan marah kau kayak Palen kelihatannya Ayub emosi, Israel. emosi dia. Madura. Kayak Palen. Dari mana Pantai, Ayub kayak bisa di lu pantai. katakan dari Israel? Dari mana Nah, kan. Ayub itu? Kejang-kejang Luar Emang biasa tadi orang-orang di sini. Emang dari Mekah, Kan nah lu bilang makanya gini loh, janganlah. udah aku jelasin dengerin titik, goblok. nggak pakai Dengerin koma. goblok ya. Nabi kalau selain dari Sabar, bangsa Len. suku Israel Sabar, itu Nabi Len. palsu. Beneran Nabi loh, dongeng, goblok bener Palen loh. Bener itu ODGJ, emang Len. bener. Palen sekarang Bukan goblok, Len. terguncang Bukan dia, ODGJ. siap dikarungin. Duh. Gobloknya minta ampun Bukan ya. goblok, Len. ODGJ, Len. Beneran. Ya, Ya, kalau gue suka bilang hati goblok lah. kau lah. Masa orang Kristen ya, ini kita berpikir logika loh. Kalau kita Gila, kayak gila. gitu, bagaimana Ayub itu bisa dikatakan banyak. orang Israel gitu loh. Dari mana Ayub ini orang Israel? Ini kan gobloknya orang Kristen gitu. Jadi lu kalau gue bilang Kristen rutinitas macam kayak Pak Bom tuh tiap hari itu Alah itu kau Yesus. kita coba kau Nah, kayak masuk gitu. nanti di room kau. Iya, Coba kau gua masuk nanti ke Solata. biar kau Iya, di Solata. Iya. biar kau Ayub malu-maluin. ngomong Malam itu kalau nanti. gua masuk gua di-kick, Bre. Aduh, dalam nama nggak ada Yesus. mereka kick. Iya. Kau Karena yang kalau langsung misalnya lari. gua bawa-bawa Kalian yang langsung lari. makan Yunani, Kalian ujungnya yang panas. langsung lari. Gua baru tahu Caranya ada langsung naik, apalagi ada Kristen. apalagi Ibu Ada Kristen Sofiatul. bilang nabi Sofi itu enggak Apalagi ada. Ibu Ibu Sofiatul. Dia bahas Iya. tentang koran kalian Bahasa malah mau dilapor, Aduh. malu-maluin. Lo mau ya makanya Dikit-dikit kita main aja lapor, aja dikit-dikit Papua main Nugini lapor. ada. Jangan Kalau misalnya terguncang, Sarah Kudibel itu dikit-dikit mah main bukan lapor. kamera. Awaslah Ibu Sofiatul. Ada Awaslah ini. Ini loh. antar negara. Wah, malu-maluin. Pindah aja gitu, pindah. Ya Pindah masuk aja, nanti pindah aja. ntar malam. Dekat Aku tengah. jadi saksinya kalian. Iya. Palen masuk. Kalau enggak Iya, minta iya. nomor HP-mu di sini. Aku chat kamu. Ya, Bisa ya, buktiin ya. kalau penakwa Ya, itu ya, datang ya. dari Tritunggal. Nggak bisa buktiin Ya, dia. ya. Jadi- Maaf. Len, Len kebenarannya. Itu Umi Rifa juga. kayaknya itu enak ya. Umi Apa Rifa namanya? yang pintar bohong. Masuk Kores, juga nanti Makan malam. ini mie rebus kayaknya Makan enak apa? kali ya jam-jam segini ya. Oh, ntar Wah, kayak rebus itu ini lah. nggak pengen Indomie, makan, Indomie. ini pengen makan Wah, Yesus. udah jelas ya Ini teman-teman. Nabi kalau selain dari bangsa suku Israel itu nabi palsu, bukan nabi Mekah. aduh. Oh ya udah berarti Segar-segar. Ayub, Bileam itu nabi palsu. Kamu waktu bayi sering kejedot nggak?
Ini orang Pernah kejadian kebanyakan nggak? Roh Kudus ini. Kebanyakan Roh Kudus, kebanyakan bahasa roh. Jangan Beneran. jangan itu Rumi. Sikia rawa Masih ingat banget zaman yasin. JJT si Sofi Umi, Badut Sikia itu rawa bahas yasin. Ini kayaknya Allah degan dari banget sama aku. berhala Sikia tahu Apa dari rawa yasin. ternyata Yahweh itu yang dari Seger, Sikia seger. rawa Kenapa dendam ini? yasin. Dendam Seger sama kamu aku tadi. kenapa ya? Nggak lupa bawa otak toh. Tadi otakmu kau bawa nggak ke sini tadi? Banyakan bahasa roh dia Pak, beneran. Banyakan bahasa Ya, roh. Enggak makanya lah. jangan emosi. Palen sekarang emosi dia sama aku. Oleh udah aku karungin. Enggak, gua Apalagi mirip apa di TikTok. dalam nama Ketahuan Yesus. bohong. Iya, Dalam iya. nama Yesus. Ah, iya. Sikia rawa Nah, yasin. Kenapa? Hmm. Iya kan di TikTok itu aja nggak bisa jawab. Iya. Dibilang Mm-mm. palsu lagi. Toh. Terus? Hadis Ya palsu maklum lagi. aja, nggak Terus apa-apa. gimana? Ya, yang aslinya berarti Miripa sendiri bahwa Jadi hadis itu Iya. jadi apa ya? Al-Quran itu palsu, umat- Miripa sendiri yang mengakui. umatnya- Nah, gitu selesai Iya. Terus? Miripa. Iya. Iya. Umatnya Tuhan yang beraninya sama Ponara mah kayak beginian jadinya beneran. Palen emosi Palen. Jangan Ya, nangis enggak kau lah. Palen. Lu mau bandingin ala Israel sama alamu, Tuhan kamu beraninya sama Ponara juga. Sama prajurit Romawi mana berani? Lu bilang kasihlah Si gimana coba? Palen Mana Palen? Ya. Terus batu juga bisa bicara. Gimana ceritanya Aduh, si itu batu sama kayu bisa bicara itu? Gimana ceritanya Palen? Lah, Batu Yesus sama lu kayu aja bisa bicara. Yesus lu aja bilang. Yesus aja Yesus lu malu. kalau lu nggak percaya Palen, batu ini jangan bisa nangis, ngomong. Palen. Loh, Siap dikarungi Palen. Yesus lu bilang kalau lu nggak percaya batu ini bisa ngomong. Gimana? Ini ada ayatnya ini. Ada Nah, ayatnya sama ini ini bisa. juga ada ayatnya. Ya sekarang ada baca ayatnya. lah. Tar dulu. Ya kalau Yesus aja ngomong, kalau lu nggak percaya batu ini bisa ngomong. Nah, aku kasihan tahu sama teman-teman Kristen lainnya, mereka pasti shock banget ngeliat ini kali ya. Kok masih masuk terus gitu loh? Enggak, bukan, mereka nge-shock banget lihat ada orang-orang kayak gini dan itu mengimani Ya, Yesus jadi, sebagai Tuhan. jadi Di dia itu kitabmu barang siapa yang menggauli binatang apa? aja nggak ada hukumannya kok. Lah, nenek moyang Mana kamu, ada Yesus nenek Tuhan moyang, yang berdoa binatang? nenek moyang kamu malah menggauli anaknya. Gimana? Sekarang coba baca Enggak, ujiannya baru. Sahih Muslim 5203. Iya, itu batu pohon sama anu bisa bicara itu. Mayat dan menggauli binatang. Jangan Nggak ada kejang-kejang. Makanya Jadi, banyak yang menikahi knalpot. Satu lawan di Amerika sana. Dan itu semuanya satu lawan 7 Kores orang. suaranya kecil, Kores Ternyata kalah. gedein Siap suaranya. dikarungi. Mending ku baptis Iya, kalian dikarungi. semua. Iya, dikarungi, Ini, Bang. digampar. Males Tuannya banget, Dik. digampar, dikarungi. Oh, ya. Males banget dibaptis. Tuannya kan Munafik. digampar. Ntar kalau ada penyakit ginjal lagi, kena ginjal Dalam pakai nama daging Yesus. babi lagi ganti ginjalnya. Pakai darah Yesus. Penyakit ginjal pakai Ya. darah Yesus kayak Ya. Pastor Andi Simon. Jangan Iya. Palen emosi, Palen. Santai, Palen. Oh, kecil Lu gua suaranya. santai. Kalau ada sakit panggil pendeta Pastor Andi Simon, ya kan? Dalam nama Yesus. Nah, minyak urapannya beli ke gua nanti. Cek. Itu Oh, kan boleh. jelas. Kalau di kamu Apa? siapa? Nah, Emang Tuhanmu, yang emang bisa Tuhanmu langsung ada di menyembuhkan PR. orang lumpuh gitu. Wah, itu kan jelas. Emangnya- Itu kan pernah ke Makassar Enggak. dia kemarin. Andi Simon Siapa? itu. Yang Andi rame-rame Simon. orang datangin dia. Jangankan Andi Oh, Simon, malu-maluin. gua kasih tahu lu ya. Jangankan Andi Malu-maluin. Simon. Itu debus itu aja. Malu-maluin. Kalau gua Jangan bandingin kebawa-bawa Andi Simon Andi sama debus, kalau Andi Simon sama debus, kerenan debus, coba tusuk lehernya Andi Simon Cek. kalau berani. Cek. Berani nggak? Ya, Sekarang kau gini aja ya. coba tusukin dia. Siapa yang mau? Coba gini, gua tanya aja Itu satu jelas aja. mengakui jenderal berbintang-bintang enggak, berobat sama enggak, dia. tunggu dulu, semua. Ada Pak Peri tunggu nih. dulu. Gua- Di balik Tunggu dulu. papan itu. Nah, seger-seger. belum Lu di Makassar. beriman nggak? Kalau Enggak, makin lu kau bawa-bawa lu Andi beriman Simon, Palen. Kau kurang tenar ya. Tunggu dulu. Sehingga Tunggu dulu. kau Gini. bawa Andi Simon. Aduh, Gini, enggak, kadrun. ngapain? Lu kok gua kadrun sih? Cek. Gua bukan Cek. Islam, Ya, emang bego, kadrun. beneran. Segala bawa-bawa Andi Kadrun Simon. itu berhitung. Jauh Len, level kau. intelijen Level lu kau dari turun, Andi Simon. Len. Udah, Len.
Ini ada Valen, ada Pak nangis Peri Valen. nih. Nah, Ya, ya Tuhan lu itu gua jawab injekin itu hadis Sahih Muslim itu. Iya, Sahih itu Tuhan lu Muslim gua injekin 52 gitu dah. tuh. Ya, panggil Yesus lu suruh debat sama gua. Coba Iya. panggilin Yesus lu kalau Ya emang panggil Yesus itu Mamat ada. lo, suruh debat sama gua Ini juga. macam-macam. Panggil Mamat Ya lo, udah, udah. suruh Tuhan, debat Tuhan, sama Seger. gue. Mending Yo, kita lu jadi Tuhan gue daripada kepala kayak sama gue. Yesus kena skak mulu. Nah, coba dulu. Nah, Coba nyambungin sini turun Andi dulu Simon, Yesusnya kalau aduh, masih hidup, malu-maluin. suruh turun Gatar dulu tengah-tengah Kores. kita. Masa cuma Ini kasih masa Pak cuma Ferry aja deh, YouTube Kores. hitung doang Yesus turun. Biar Pak Peri itu Tar dulu Kores. menyanggah Masa tadi itu loh. itu bandingin sama Andi Simon, ya Valen ini jauh lah levelnya sama Siapa? Andi Simon. Malu-maluin kau Valen. Emang Andi Simon bisa apa Ya gua udah, tanya? udah. Andi Simon bisa apa? Nah, gua jelas tanya? lah, Orang emang sama bisa Esra apa? selalu aja Coba dibilang aja kau aneh-aneh. buka YouTube-nya. Coba aja Udah gua kau buka mana YouTube-nya. rekam medisnya sini. Kalau Yang perlu sembuh, datang kau buat ke kaki Balikpapan tadi, itu. kagak lu kasih, coba. Coba, Kalau misalnya memang nah ada yang itu sembuh, itu yang malu-maluin. penyakit jantung, penyakit ginjal, bawa ke sini rekam medisnya, gua cek Udah satu-satu. netizen pada kesel di bawah ini, Itu nggak usah kan ada dilayanin rekam ini medisnya. ODGJ. Itu aja Peri Sawah. Coba itu, nah Nah, kagak ada kan, ya malu-maluin. udah berarti Kasihan tak kalian iya, ini udahlah. terlalu Tak punya memaksakan perindu kamu. gitu. Kalau misalnya emang bener bisa, itu COVID tuh nggak perlu ada di Indonesia. Semua orang jadi tritung. Wah, Valen. Cuma Ferry kabur, Suara cuma kabur. malu sampai nggak berani ngomong. Pak Cuma Ferry kabur, Suara siap berani dikarungi ngomong, cuma. malu lihat Sekarang itu. Valen lagi, aku menunggu Valen lagi Lu tuh dikarungin. dagang karung Apa? kali. Ngomongin gua Mending lu apa? kerja Aku lagi nunggu dong, Valen karung. dikarungin. Mending Eh, gua kau Dikarungin gak usah, lu mah. kau inilah sekarang kita ke Apa? Bro di Suawah ya. Slayer, Seger-seger ini Slayer, udah kau terbukti kok Tuhannya takut sama kau pocong Yunani kau kok. itu Tuhannya udah terbukti berdarah-darah pernah gitu. kuskap makam Nabi Ibrahim aja nggak tahu kau tempatnya di mana. Itu dongeng. Itu sama. Ah, Nggak ada malu-maluin. buktinya. Seorang Coba. Slayer itu Andi makam Simon Nabi itu Ibrahim nggak aja punya tidak rekam tahu medis. dia. Sekarang Malu-maluin. siapa bilang Makam mereka Nabi biru Ibrahim itu aja hitam, tidak tahu. ternyata Yesus takut sama Di TikTok itu di- jelas-jelas kau. Berarti Nah, ilmu ini- kau ini itu Slayer, ilmu Slayer, menghujat Slayer. kau. yang mau kebuktiin ayo. Slayer, Makam ini Nabi adminnya Ibrahim kemana? aja tidak Adminnya? tahu. Adminnya Apa yang kemana? Belum tidak tahu? kutanya Yang makam tahu apa? Sarah, istri Nabi Ibrahim itu. Kalian Nah, Udah dulu dia, itu. biarin, Nah, biarin dia ngomong. Ibrahim jangan gimana terguncang istrinya? lagi, Biarin dia ngomong. Palen. Nah, Palen, aku Coba. siap ditampar, Palen. Ya Tuh, ada Bang, yang ada Bang, itu tuh. Yesus Yunani. Bang, makamnya itu ada biar 6. dilanjut. Kayaknya Coba, mayatnya coba, Pak coba. Ferry Di, itu, di Bang. backstick aja lah. Taruh di backstick lah. Orang nggak punya ilmu kok. Taruh di backstick lah. Ya udah taruh Kalau sepi dinaikkan lagi nggak apa-apa lah. Orang nggak punya ilmu taruh di Ya, backstick nanti kalau nggak ada aja. yang Ya, naik, Nah, dia jangan dinaikin aja. ya kalian Ya. itu jelas sudah siap itu coba Ya, dicek ya, lagi siap coba. di- Siapa tahu siap- Yesus siap sekarang kejang-kejang makamnya ya. udah dari 7, dari 6 kan ya. Jangan gitulah, kita seru-seruan Mungkin di yang sini. Israel itu yang kuping kiri sama kuping Nah, kanan, di Jepang itu malu-maluin. badannya gitu loh. Ah, Jadi coba selain- dicek dulu Ya, Yesus, berapa makam ya, Yesus, baru kita ya, ngobrol lagi. beliin celana. Kebenaran. Yuk lanjut sekarang sama Ya. Brethren Ferry Suawah. Mau dilanjut mungkin yang tadi. Oke, ya terima kasih ya. Tadi saya nggak tahu keluar sendiri mungkin ya. Oke, maaf. Jadi saya hanya mau meluruskan apa yang sudah dikemukakan oleh Bro Suma ya. Dikatakan bahwa orang Kristen itu tidak lagi menuruti akan hukum. Kalau misalnya orang Kristen sudah tidak menuruti hukum karena apa yang dikatakan oleh Paulus, berarti orang Kristen itu sudah bisa membunuh, sudah bisa mengambil istri orang, sudah bisa berzina dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kan tidak. Jadi itu salah kalau Anda beranggapan seperti itu. Yang kemudian yang saya mau tanyakan juga, waktu yang lalu Anda pernah mengatakan bahwa hukum 10 atau 10 hukum itu hanya untuk orang Israel. Jadi kalau berarti Valen itu tidak bisa lagi menggunakan itu ya, karena Valen kan bukan orang Israel. Valen, Anda orang Israel atau tidak? Valen, Gimana Pak? Anda orang Israel? Iya. Anda menuruti hukum atau tidak? Iya. Ya saya convert Pak. Saya convert. Orang kalau convert aja udah benih Israel Pak. Oh, kata siapa? Iya. Ada dalilnya? Kata siapa? Kok ada dalilnya? Kalau convert ke Yudias ya, Nah, Bapak menjadi aja ngomongnya aja nggak ngerti kok dalilnya. apa Anda setelah convert itu langsung jadi Ya. orang Israel? Ada dalilnya atau Ya tidak? iyalah, ada Pak itu. Bapak kan kalau Dalilnya? nyari, iya ada dalam literatur kami, dalam pengajaran kami. Orang misal contoh, gue kasih contoh ya, Rabbi Jadi itu Akiva, ya. Jadi iya. hukum saya itu, kasih contoh. hukum ini adalah universal, bukan cuma untuk orang Israel.
Apakah Allah yang Oke. menciptakan Sebentar dulu, Pak. Sebentar khusus dulu. saya Ya, untuk sebentar, alam sebentar. semesta? Bapak mengikuti Torah nggak? Mengikuti. Semua, Pak ya? Kenapa? Ya, Semua, 10 Pak hukum. ya? Loh, 10 hukum. Ya. Oke, 10 gua hukum ambil tadi 10 hukum menurut. aja. Gua ambil 10 hukum aja. Lo yiji leka Ya. Elohim Ahrim Alpaneh. Udah ngikuti belum? Jangan ada padamu Saya ilah tidak lain di hadapanku. bisa bahasa Ibrani. Ya, saya Iya, tidak bisa jangan bahasa ada Ibrani. jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, saya menuruti. Ya. Siapa Yesus? Apa? Yesus itu Yesus siapa? Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ada nggak dalam Torah kalau Tuhan itu adalah Yesus? Apakah ada dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa berinkarnasi menjadi manusia? Nggak ada dalam Torah. Apakah tidak bisa Tuhan berinkarnasi? Nggak ada, bukan nggak bisa, nggak ada. Apakah tidak bisa Tuhan berinkarnasi? Loh, bukan nggak bisa, nggak ada. Tidak ada istilah Tuhan nggak bisa berinkarnasi, nggak ada kayak gitu. Anda itu gini loh Pak, kalau Anda mau kredibel dengan saya ya, karena saya itu udah males debat dengan orang yang nggak kredibel. Bapak tahu nggak eksegesis? Kalau nggak tahu, jangan dialog sama saya gitu loh. Tuhan Tahu itu nggak tidak eksegesis? tidak bisa dibatasi. Ya Tuhan makanya itu nggak usah debat sama saya, karena saya tandai Anda itu orang yang nggak tahu gitu loh. Kalau Anda benar-benar Kristen sejati, kalau Anda Kristen sejati, Anda akan melakukan konsep yang namanya eksegesis dengan pijakan Bapak Gereja gitu loh. Anda cuma melakukan eksegesis mandiri. Siapa Anda? Anda sarjana Alkitab nggak? Saya tidak sarjana Alkitab. Ya udah Saya tidak- diem. Kalau lu bukan sarjana Alkitab, lu diem. Setelah Dialog kita macam bukan apa? Kalau lu kita tidak pakai eksegesis pribadi coba gitu loh. Anda Dialog juga model harus apa, paham Pak? Tuhan Loh, yang saya tanya menciptakan Anda, kok Anda bisa lari-lari kemana-mana? Aneh Anda. universal, bukan cuma bangsa Israel. Dari mana? Kok bisa Anda ngomong bukan dari universal? Ya udah, ini kalau misalnya Brother Ferry meninggal, itu istrinya diturunin ke adeknya enggak? Universal. Woi, Aneh Tuhan banget gitu. woi. Jangan Bukan cuma- mengarang bebas pakai mindset kamu. Artinya begini loh, Pak Bene Edom, Pak Bene Edom Gimana, Pak? dengerin, jangan ngarang bebas. Kamu itu jangan ngarang bebas gitu loh. Nggak suka gua dialog dengan orang ngarang bebas. Kalau Anda nggak ngarang bebas, tunjukkan pijakan Anda dari siapa. Gitu loh. Kalau Anda nggak ngarang bebas, kalau Kebetulan Anda saja. nggak ngarang bebas, Anda itu pijakannya dari mana? Contoh kayak begini nih. Ini dari pemahaman seorang sarjana Alkitab seperti ini. Nah kayak gitu, itu nggak ngarang bebas. Nah kalau Anda ngarang bebas, gue juga bisa ngarang bebas. Nanti apa jadinya kalau sama-sama ngarang bebas? Debat kusir, gitu loh. Anda itu orang punya akal nggak sih? Gue mau nanya. Adalah universal. Kemudian Tuhan itu adalah Iya. Tuhan. Otoritas yang kamu pakai siapa? Otoritasnya siapa gitu loh? Otoritasnya Ya, siapa? Kan Allah ini kan Iya, bukan dari siapa? Dari mana? Dari mana coba? Ada nggak Dari Yesus Kristus di dalam perjanjian lama? Ada nggak Yesus Kristus dalam perjanjian lama? Ada nggak? Ya, itu memang sudah dinubuatkan Ada dia itu. nggak? Iya, di mana dinubuatkan? Ada nggak? Di Di mana? Yesaya 53, Yesaya 96, ada nggak di situ nama Yesus Kristus? Ya. Ada nggak di Ada situ di- nama Yesus Kristus? Mana coba bukain Yesaya 9 ayat 6 atau Yesaya 53. Ada nggak di situ nama Yesus Kristus gitu? Secara tersurat itu, tidak tersurat tapi tersirat. Iya. Jawab Iya dulu, ada nggak? Iya, jawab dulu, ada nggak nama Yesus Kristus? Tidak, tapi Nggak, secara nggak ada. Oke, berhenti dulu. Kalau nggak ada, berhenti dulu. Ya. Kalau nggak ada nama Yesus Kristus, artinya ada konsep hermeneutik nggak? Jadi itu sudah dinubuatkan Oh, bahwa nggak ya, usah ngomong jadi-jadi. Weh, Benedom. Kalau nggak ada nama-nama Yesus Kristus dan itu diidentifikasi oleh para misionaris Kristen bahwa di situ ada narasi yang akan korelasi dengan Yesus Kristus, artinya ada konsep hermeneutik nggak?
cuma Anda saja kan yang tidak mengakui. Loh, Bukan, jangan. Gua mengakui kalau orang Kristen itu menerjemahkan Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus. Saya mengakui itu, gitu loh. Bapak bodohnya di sini, ya. Bapak itu nggak ngerti konsep hermeneutik, nggak ngerti konsep eksegesis. Bapak cuma model nekat naik ke YouTube dengan mindset eksegesis pribadi, gitu loh. Kalau Bapak itu benar-benar kredibel, Bang Valen, ya ini berangkat dari pemahaman praktisi Kristen terkait dengan Bapak gereja, maka kami mengeksegesis. Nah, ini dialog kredibel. Tapi kalau Bapak berdialog dengan mindset kamu sendiri, apa jadinya? Debat kusir, gitu loh. Makanya saya tanya, misal contoh, orang Kristen mengimani Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus Kristus, whatever. Tetapi di situ, kalau kita melihat realitanya, nggak ada di situ nama Yesus Kristus. Tetapi orang Kristen mengidentifikasi itu sebagai Yesus Kristus. Artinya, ada hermeneutik nggak? Iya, bagi Anda sih, bagi Anda kan, Loh, tapi masih banyak orang juga yang mempercayai, meyakini. Bagi Anda tahu nggak di dalam sekolah tinggi ilmu teologi itu ada ilmu hermeneutik nggak? Itu kan Di dalam STT, di dalam STT itu ada kelas hermeneutik nggak? Tapi bagi keyakinan kami ya itu adalah. Ini loh, keyakinan saya di sekolah tinggi teologi, sekolah STT loh ini Pak. STT itu kan milik Kristen, itu ada kelas hermeneutik nggak? Jadi sekali lagi saya mau jangan jadi sekali lagi. Inilah Anda itu nggak tahu konsep-konsep menerangkan dari praktisi Kristen. Anda pakai logika Anda sendiri. Siapa Anda, Pak? Orang sini Anda aja bukan sarjana Alkitab, mau dengerin Bapak. Orang gua kasih tunjuk ini Bapak gereja, you nggak percaya, apalagi gua, gitu loh. Lu mau dengerin, inilah makanya gue bilang apa, begonya kalian nggak mau bisa menerangkan secara otoritas. Gitu itu asumsi itu. Loh, asumsi dari mana? Kamu punya otoritas nggak? Lu bilang firman Tuhan. Sekarang gue cek di dalam Yesaya 9 ayat 6 ada nggak nama Yesus Kristus? Sekarang, apakah Anda ketika Anda beragama ada enggak? Jawabannya simpel, ada apa enggak? Ya apa tidak gitu. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 ada enggak Yesus Kristus? Anda sudah jadi orang Yahudi, bangsa Yahudi. Itu saja. Enggak usah ngomongin itu. Enggak usah, makanya begonya Anda, saya enggak peduli. Ini saya udah kesel debat dengan orang tolol dan bodoh ya kan. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu ada enggak nama pribadi Yesus Kristus? Itu aja, simpelnya itu. Lu bukan emosi Pak, bukan emosi. Gua ngomongnya fair, bodoh dan tolol gitu. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu ada nggak nama Yesus Kristus? Lu menurut saya sekarang Anda buka di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 ada nggak nama pribadi Yesus Kristus? Kepada Anda kemudian Anda tidak mau mengakui itu. Nggak usah banyak omong. Kita itu mainnya itu main data Pak. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 secara teks ada nggak nama Yesus Kristus? Memang tidak tidak kan? Nah, berhenti dulu. Iya, kalau nggak ada, makanya para bapak-bapak gereja, para misionaris Kristen mengidentifikasi, dengerin Pak ya. Hilang. Para bapak gereja melakukan konsep apa? Hermeneutik atau juga disebut dengan eksegesis. Benar tidak? Coba dijawab. Halo? Nggak bisa jawab itu. Vivo mungkin bisa jawab atau coba. Gue mau lu, gue mau. Tidak mempercaya baru. Bukan masalah nggak percaya, Pak. Bukan masalah nggak percaya. Saya itu percaya kalau umat Kristen, dengerin Pak. Saya itu percaya kalau umat Kristen itu mempercayai, bahkan para teolog modern baik yang lama itu mempercayai bahwa Yesaya 9 ayat 6 itu tertuju kepada Yesus Kristus. Artinya kalau kita ngelihat di dalam teks ya, dalam teks secara literal, ada nggak di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu ada narasi pribadi daripada Yesus Kristus? Dan itu tidak ada. Tetapi para teolog tidak berhenti dari situ. Mereka melakukan konsep yang namanya eksegesis.
hermeneutik. Nggak salah itu, Pak. Di dalam pemahaman kekristenan nggak salah itu. Karena mereka diharuskan untuk eksegesis, untuk hermeneutik. Paham nggak di sini? Jadi kalau Bapak berangkat dari mindset Bapak sendiri, dari point of view Anda sendiri, ngapain gitu loh. Seharusnya Bapak itu jawabnya begini loh. Bang Valen, itu nggak ada. Kalau kita ngomongin secara teks, nggak ada nama Yesus. Tapi oleh karena pendekatan Bapak gereja, melalui para teolog, dan para misionaris Kristen, contoh misal, taruhlah Polikarpus kayak Eusebius kayak, kan harus kayak begitu tuh, kalau orang dialog tuh. Kita tahu bahwa Polikarpus adalah bapak-bapak gereja, Eusebius bapak-bapak gereja, Irenaeus bapak-bapak gereja. Seharusnya engkau sebagai seorang praktisi Kristen itu memakai pijakan dari mereka, gitu loh. Artinya, ketika Yesaya 9 ayat 6, engkau korelasikan untuk Yesus, nggak ada masalah untuk iman kamu. Tapi jangan ngarang bebas, gitu loh. Paham nggak di sini? Jadi bisa dikatakan kalau Anda mau dengan rendah hati, iya Bang Valen, Yesaya 9 ayat 6 itu kami mengeksegesis. Gue nggak akan ngedebat, karena Anda sudah jujur. Itu aja, Pak. Lanjut. Penatua Slayer. Oke. Beralih kepada hukum ya. Hukum itu universal atau cuma khusus orang Israel? Hukum apa, Pak? 10 hukum. 10 hukum apa? 10 hukum ya, 10 hukum. Iya, 10 mana ada dalam perspektif Judaism 10 hukum. Hukum Taurat 10 hukum. Nah, Jangan oke, gue jelasin. Iya, jangan gue jelasin. Sebenarnya istilah 10 hukum Taurat itu nggak ada. Itu kan narasi dari kekristenan menyatakan bahwa itu adalah 10 hukum Taurat. Sebenarnya itu bukan 10 hukum Taurat ya. Aseret adifrod, aseret adefarim itu 10 perkataan daripada Shem. Ya. Jadi dari pertama sampai 10 itu Bani Israel melakukan. Anda siapa? Apakah Anda seorang Israel? Gue mau nanya. Pertanyaan saya, apakah itu cuma khusus untuk orang Israel? Loh, iya orang Israel itu. Kemudian bagaimana yang bukan Israel? Sudah boleh melanggar? Lu Sefa Miswat Bani Noah. Jadi berarti sudah boleh berzina? Oh, enggak, ini kan narasi dari kekristenan yang nggak tahu. Makanya susah kalau ngejelasin ya. Gue kasih tahu Pak, Aseret atau Farib itu mutlak untuk Bani Israel. Tetapi apakah bangsa Goyim diharuskan membunuh? Oh enggak. Torah itu all nation. Ya, Torah itu all nation. Saya kasih tahu perspektif. Ya. Jadi bukan cuma Israel ya. Jadi jelas itu. Perhatikan dulu, makanya gini loh Pak. Makanya tuh dengerin dulu orang goblok ini nggak mau ya kalau Bapak ini goblok, benarnya udah goblok nggak mau dengerin gitu loh. Dengerin dulu ya. Gue tanya dulu. Ketika gue ngomong Torah all nations, saya tanya kepada Anda, Torah itu apa? Torah itu kan kalau Torah, hukum Toratnya maksudnya hukum Torat, ada hukum Torat. Makanya diem. Kalau mau belajar diem. Orang udah salah masih aja ngeyel. Gitu loh. Buat kamu kan berbeda kan, kalau kami kan berbeda juga. Kalau kami hukum Taurat itu ya 10 perintah Allah, kamu kan beda. Makanya diem. Gue mau ngejelasin, lu diem. Lu mau mengakali yang punya kitab. Orang lu aja debatnya bego, tolol gitu kok. Israel asli. Namanya kamu orang Israel. Ya, Brother Ferry gantian dulu ya sama Brother Vivo. Yuk, Brother Vivo masuk. Cuma convert kok kamu cuma convert. Makanya dengerin dulu. Lu itu nggak bisa debat kredibel. Maunya ngarang bebas. Udah. Gue nggak akan debat dengan orang goblok ya. Beneran, gue nggak akan debat dengan orang goblok. Beneran. Bro Ferry, bentar. Kita stop dulu bentar ya. Coba kita tanya Vivo ya sebagai suara ketiga. Itu 10 hukum Torah itu untuk Israel saja atau untuk seluruh manusia, Brother Vivo? Baik, dengarkan semuanya biar saya terangkan dulu hukum Torah itu apa artinya. Boropale pun nggak ngerti apa-apa dia itu hukum Torah. Jangan lu ngomong kayak begitu. Apa lu nggak ngerti? Lu tahu nggak Torah lu? Mana ada hukum Torah? Coba original text. Lu nggak di Zoom manapun, nggak mungkin kamu aku dengerin. Enak aja lu. Emang lu siapa? Emang lu sarjana Alkitab? Emang lu sarjana Torah?
Sama, Jangan anak lu halu. siapa? Apa lu orang Kamu bego, Nedom? Enak Hah? aja lu kotak-katik kitab Torah gua lu. Gua bawa pemahaman dari Dari mana, Rabi. Dari mana Dari Dari autornya mana Anda hukum itu? Torah? Dari mana? Untuk Murid dari nenek Asia. moyang. Mana? Pengakuan Anda itu Dari- nggak ngerti apa Anda yang katakan. Halo? Assalamualaikum Tuan Halo? Guru-guruku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja. Yo Bang Ini Resto bener ulang dong. ini ya kita Bener dong Waalaikumsalam ngatur-ngatur. warahmatullahi Lu dari wabarakatuh, kemarin Bang nantangin gua, ya kan? Kalau gua debat Iya. di sini ngapain? Warung kopi, ayo kita debat terbuka, gitu loh. Lu siapa? Debat terbuka, nggak usah debat Dengar kayak begini. dulu, Ini dengar warung dulu, kopi. jangan Anda ngomong terus. Apa Hukum- dengar-dengar? Anda Apa memahami dengar-dengar? hukum Apa Taurat tidak? nggak usah. Di mana di dalam original teks tertulis Atau hukum memang- Taurat? Di mana di dalam Original original teks itu ada Anda, maka udah itu original Mana itu kan. ana? Itu cara Mana? membuat Original hukum teks- Torah. Hukum Torah original itu teks itu diceritakan mana di dalam ada? hukum Torah itu. Apakah Aseret Hadifrod itu diartikan sebagai hukum Torah? Coba. Aseret Hadifrod itu diterjemahkan sebagai hukum Torah. Mana ada? Nah, kitab lu aja udah minjem ke gua, udah minjem nggak dibalikin, dikorup lagi. Mana ada Aseret Hadifrod diterjemahkan menjadi 10 hukum Taurat? Hah? Nggak mungkin lah Aseret Hadifrod jadi 10 hukum Taurat, dari mana? Apalagi lu ganti Tuhan gua, Tuhan yang disembah oleh Moses Rabbeinu, lu ganti dengan Tuhan yang digampar. Bangsat lu. Apa lu? Baik. Begini Bro Palen, kita diskusi. Nggak usah ngomong lu yang baik-baik. baik, yang bisa dapat Sama, pikiran dan kalau akal lu kita punya masing-masing. akal dan bukan agama akal-akalan, Baik, kita di zaman Adam sampai kepada Iya, baik, Ezra kita bahas Nehemia, Torah. nggak ada Tuhan yang digamparin. Bangsat Nih. lu ngomong gua, Tuhan gua mau Kita diganti-ganti bahas dengan Tuhan yang Torah. digampar. Apa dibahas apa lagi lu? ngomong tahu itu ngomong kayak sampah kayak gitu didampar apa yang Ya didampar? udah, lu Tuhan lu digampar nggak? Si Yesus digampar nggak? Gua nanya sama lu. Baik, kita bahas hukum Akui Torah dulu. dulu. Kita bahas. Oke, mau Anda? Anda mau membahas hukum Torah? Lu ngerti? Silakan. Baik, kita baca di dalam. Iya, itu dijawab aja, Brother Farid. Ini supaya lanjut ya, supaya nggak Jangan mentang Anda sini kata- aja. Itu hukum Torah itu. Bentar. Hukum Torah itu hanya untuk Israel atau untuk seluruh manusia? Silakan. Itu untuk benar Hukum Torah itu terbagi secara garis besar 3 bahagian. Udah, lu jalanin sabat nggak? Lu jalanin sabat nggak? Gua nanya sama lu, Benedom, lu sabat nggak? Nggak usah, nggak ada gua kasih ampun sama Benedom. Ini urusan seret dari Fred gua. Buru Palen. Lu sabat, lu Nanti kayak kau gimana? Lu sangkal, ngerayain, kau sangkal lu nanti kalau ngerayain mau. sabat kayak gimana? Kelof. Bukan begitu cara kita membahas dengerin, hukum Torah. Kita bahas dulu hukum sabat Torah itu kayak ini gimana? menurut Nggak Alkitab perlu, hukum nggak Torah. perlu. Lu enak banget Kan lu gitu, 10 kan? hukum Taurat untuk goyim. Nggak ada Jangan ceritanya dulu lari 10 hukum kemana-mana Taurat untuk Anda. goyim. Hukum kita Nggak ada Torah ini ceritanya 10 hukum Taurat itu. Efesus 2 ayat Begitu 15, cara lu nggak pakai membahasnya. hukum Taurat. Benedom, Efesus 2 ayat 15, lu nggak pakai Putus-putus, hukum halo. Taurat lu. Efesus 2 ayat 15, baca itu. Apa? Gak usah kita Efesus sebutkan 2. dulu kepada dia. Gak usah di nggak dalam perlu. PL. Apa? Efesus 2 ayat 15, lu nggak usah bahas hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15 lu baca. Apa bacanya? Efesus 2 ayat 15. Baca lu. Baca coba Efesus 2 ayat 15 di gua atau gua bacain. Lu Kristen model apaan lu? Efesus 12 aja lu kagak hafal lu. Kelef lu. Makanya gua males debat dengan orang Kristen yang bego-bego kayak begini mah. Beneran. Sumpah gua. Aman Brother Valen, dia udah hilang. Kesusahan dia untuk ngejawab. Kita sekarang sambut-sambut dulu ya. Ini soalnya udah ada yang gabung-gabung juga. Pertama, Jadi, ini untuk Nopek Cem, Itu silakan. universal kan? Bukan cuma orang Yahudi. Bentar. Efesus 2 ayat 15 Pak Ferry, Anda baca. Efesus 2 ayat 15 bacanya apa? Efesus 2 ayat 15 itu bacanya apa? Efesus 2 ayat 15 bacanya apa? Ya. Efesus 2 ayat 15 baca dulu sebelum lu bahas hukum Taurat. Otoritas kamu sih apa? Kok melarang bahwa itu cuma khusus untuk orang Loh. Israel? Lu gue bacain Pak ya, gue bacain Pak. Efesus 2 ayat 15 Pak ya. Gue bacain. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya ketika Yesus mati, kamu ngapain bahas hukum Taurat?
Kamu mau ngebantah Paulus? Coba jawab. Itu bantah loh. Itu Efesus 2 ayat 15 yang ngomong, bukan gua. Makanya jangan cuma comot Makanya ayat. apa? Ngarang beb lu comot ayat. Itu Coba-coba udah dijawab jelas. berdua tuh. Ferry dan Vivo, Coba baca. silakan dijawab tuh. Baca apa? Coba Jangan baca ngutip-ngutip. 3 Baca ayat apa? 31. Roma 3 Mana? ayat 31. Jika demikian, Oke. adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami Oh, meneguhkan. berarti kurang ajar ini Paulus ini, nggak jelas ini Paulus ini. Di sisi lain dia membatalkan, di sisi lain dia meneguhkan. Makanya dia bapak ibunya nggak ada yang tahu nih namanya ini. Kurang ajar nih Paulus. Kalau kamu ada otoritas dari Tuhan, baru saya percaya. Anda cuma orang biasa juga kok mau klaim seperti Paulus otoritasnya dari mana coba Paulus? Gue nanya, bapak ibunya Paulus namanya siapa? dia itu rasul. Ya, dia itu rasul. Iya, bapak ibunya siapa? Namanya siapa bapak ibu dari Paulus? Di kitab juga orang Yahudi. Dari mana orang Yahudi? kitab orang Nama Yahudi. bapak, nama dari bapak ibunya Paulus siapa? Dia kan dari suku Benyamin, dia punya 2 warga negara Roma. Ini semua Coba semua yang nama dari bapak ibunya Paulus siapa? Itu kan orang penting. Orang penting. Masa orang dicantum. penting nggak ada nama orang tuanya? Ya. Ada juga ketika Nabi lu bertanya sama gua, wah, kalau banyak di dalam Divrei Hayamim dijelaskan semua silsilah bagi orang Yahudi penting gitu loh. Silsilah bagi orang Yahudi itu penting. Contoh aja nih, contoh Pak ya. Yesus aja ada silsilahnya. Yesus ada silsilah. Coba itu Paulus itu. Nama bapaknya siapa? Kalau Paulus orang Yahudi, saya akan kritisi. Sejak kapan Paulus itu orang Yahudi? Coba, sejak kapan dia Paulus itu orang Yahudi? Apalagi dia ngaku-ngaku sebagai murid daripada dari Rabban Gamaliel. Kita selidiki Gamaliel dari pertama sampai ketiga nggak ada yang punya murid namanya Paulus. Dia ngaku-ngaku dari suku Benyamin. Yang menyatakan bahwa Paulus bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Coba tunjukkan juga. Nggak ada di literatur Yahudi. Ya nggak ada, makanya nggak ada. Yahudi. Ayat yang mengatakan, yang ngeklaim itu kitab lu, PB lu ngeklaim kalau Paulus itu suku Benyamin dari warga negara Rom, ya kan? Ada 2 warga. Terus habis itu kalau dia orang Yahudi, orang Yahudi, kenapa nama bapak ibunya nggak ada? Kenapa mesti? Ya, kalau kita mau mengisi semua itu. Mengisi apa? Setidaknya kan Saul Ben kan gitu. Setidaknya Saul Ben siapa? Walaupun cuma dari pertama kan gitu, ngomongin aja lu bla bla tinggi panjang lebar, bapak ibunya Paulus. Saya boleh ikut ngomong. Silakan Bang Aristo. Dulu lah. Iya. Salam buat semua teman-teman Kristiani. Kanda Zulkifli, wah ini ada adik saya juga. Turun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, silakan, lama tak jumpa. Menarik ya pembahasan. Ya, ini sebelum dilanjut dulu, ini kita sedang melihat akrobat ya. Bagaimana kemudian ada lalat yang susah membedakan antara sampah dengan kelopak bunga. Ya. Lalat itu gitu. Lalat itu susah untuk membedakan mana bunga, mana sampah. Ini yang kita lihat saat sekarang. Silakan lanjut. Betul, baik. Menarik ya. Saya kira begini ya, saya objektif dalam hal ini karena saya cukup menikmati dialog antara praktisi Judaism dengan teman-teman Kristiani. Menurut pendapat saya begini, sebenarnya teman-teman Kristen yang hadir di sini ini sedang bereksegesis, gitu ya, atau dalam kata lain membawa pikiran mereka ke dalam sebuah argumentasi yang tidak berdasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara hukum Taurat, ya, pengakuan Paulus di dalam kitab suci Kristen itu sendiri mengakui sejujur-jujurnya bahwa dia datang telah merubah hukum Taurat itu. Ya kan? Nah, usaha Paulus menghakum hukum Taurat dan Hitan ya, kemudian diganti oleh Paulus dalam sebuah perumpamaan. Jadi menurut saya sesuatu yang aneh adalah Paulus sekuat tenaga berusaha menghakum hukum-hukum Taurat. Coba kita bisa bayangkan,
hukum sunat diganti dengan sunat hati. Padahal sunat merupakan syarat mutlak dari hukum Taurat. Jadi saya kira sebenarnya kita bisa tengok di 1 Korintus pasal 7 ayat ke-18. Apa pengakuan Paulus? Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ini adalah bukti sebenarnya bagi teman-teman semua. Bagaimana kemudian rekayasa Paulus dalam tidak menjalankan hukum-hukum Taurat itu. Jadi saya kira teman-teman Kristiani, apalagi tadi Bang Ferry Suwawa menanyakan, Anda siapa terhadap Bro Valen? Loh, beliau ini adalah orang yang mengaku sebagai penganut Yudaism. Dia punya otoritas untuk mempertahankan itu. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang menjalankan hukum Taurat dan siapa sebenarnya yang mengaku-ngaku menjalankan hukum Taurat tetapi jauh dari ekspektasi hukum Taurat itu. Jadi menurut saya sih begini ya. Umat Kristen itu ya harus mengikuti budaya orang-orang Yahudi. Sebab pemilik mutlak dari hukum Taurat itu adalah mereka, begitu. Bagaimana mungkin umat Kristen yang hanya meminjam ya dan mengaku-mengaku sebagai pemilik hukum Taurat? Otoritas umat Kristen apa coba? Ini kan menjadi sesuatu yang sangat aneh bagi saya. Ada pemilik kitab dikritik oleh mereka yang bukan punya kitab gitu. Yesus kan orang Yahudi, itu sudah sangat jelas. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kanda Zulkifli tadi, ya kan? Lalat, ya, yang dianalogikan lalat tadi. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi saya kira berbesar hati saja umat Kristen. Dalam hal ini, umat Kristen harus berterima kasih kepada pihak Yahudi dan pihak Muslim. Karena kita ini atau umat Yahudi dan umat Islam itu sedang meluruskan kesalahan fatal umat Kristen dalam mengimplementasikan hukum Taurat. Begitu. Yesus melarang makan babi, umat Kristen makan babi. Ini adalah salah satu bukti bahwa umat Kristen itu meninggalkan hukum Taurat. Jadi berterima kasih hadir di sini. Ini adalah sebuah edukasi yang gratis menurut saya. Dan coba umat Kristen kembali lagi. Karena begini, kalau berpedoman kepada kitab Perjanjian Lama, ya harus. Selama umat Kristen mengaku mereka menjalankan hukum Taurat, tetapi jauh dari hukum Taurat itu sendiri, wajar dong kalau dari pihak Yahudi dan pihak Muslim meluruskan itu. Jangan marah, berterima kasih mestinya. Karena memang pada dasarnya kebenaran itu pahit. Tetapi walaupun pahit, ya itu bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan. Jadi ibarat obat ya. Obat itu pahit, tapi obat itu bisa menyehatkan gitu, bisa menyembuhkan. Nah seperti ini. Nah yang menjadi lucu kalau kemudian umat Kristen diberikan petunjuk yang sebenar-benarnya tentang apa sebenarnya hukum Taurat, mereka membangkang, harus mengikuti cara mereka yang sebenarnya melebar jauh dari hukum Taurat itu sendiri. Kira-kira demikian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Loh, maaf di sini hujan. Komentar dari Bang Aryosto ya, sebuah kata-kata mutiara yang sangat ini semoga bisa menjadi hikmah untuk kawan-kawan kita dari kekristenan yang mendengarkan, terutama Brother Ferry Suwawa. Sekarang mari kita gilir, ini udah ada beberapa tamu juga. Dayak Danum, Muslim atau kekristenan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh, Tafadol, tanggapannya dengan dialog yang kita sajikan di sore hari yang indah ini. Nyimak aja bang, lanjut. Oke, siap kalau begitu. Sekarang ke Nopek Ceng. Muslim atau kekristenan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol, tanggapannya akhina. Ya itulah. Jadi tanggapan singkat saja ya, Bang Riun. Apa yang disampaikan Bang Zuma tadi cocok mentok, tanpa timbangan lagi, bahwa lalat itu sulit membedakan mana sampah, mana kembang, mana bunga. Makanya yang penting saya hinggap, saya makan semuanya tanpa memandang bulu. Itu konklusinya. Jadi apa yang saya anggap benar, saya pakai tanpa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Walaupun orang itu membawa kebenaran, walaupun orang lain itu menyampaikan kebenaran. Demikian Bang Riun, silakan dilanjut. Iya, mumtaz, toyib, apa yang dibilang oleh Guru Nazuma. Lalat tuh nggak bisa ngebedain. Semua terasa indah, padahal dia sesat, bikin susah ke semua yang dihinggapinya. Berikutnya kepada kalau siapa Carol mah nanya dia ya. Sekarang ke Akhina Hikam Official, Tafadol Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tanggapan sih, Ki. Cuma ya itu seperti biasa, yang minjem marah-marahin yang punya, itu aja sih lucu. Udah minjem Ya. disalahgunain, terus yang punya marah, dianya ngamuk-ngamuk, kan lucu gitu. Itulah dia, ini ya apa ya? Coba punya watak Trion Slayer semua ini yang praktisi Yahudi. Oh, habis sudah mereka ini semua. Diungkit-ungkit terus tuh sampai dikembaliin. Nah, berikutnya sekarang kepada Carol yang selalu senantiasa menyelisihi kekristenan mainstream. Silakan bertanya kepada Brother Ferry Suawa, Carol. Terima kasih diberi kesempatan bertanya ke Pak Ferry Suawa. Tapi sebelumnya hanya mengingatkan sedikit ke Bang Aristo bahwa beliau mencontohkan Kristen makan babi, Yesus tidak memberi contoh ini. Saya di sini hanya sedikit mengoreksi bahwa orang-orang Kristen yang hadir di room ini dua-duanya tidak makan babi ya, dengan alasan-alasan tertentu tentunya, dengan alasannya masing-masing. Nah, untuk Pak Ferry Suawa, saya ingin bertanya, moga-moga ringan saja ya. Dalam diskusi saya dan juga sering juga join masuk sabat di gereja, saya melihat kecenderungan atau prioritasnya kalangan Pak Ferry Suawa itu lebih ke hari Sabat ya, pemeliharaan hari Sabat, bukan pada imamat 11 itu. Nah, itu mengapa demikian kira-kira, Pak Ferry? Terima kasih. Saya boleh ngobrol sedikit lagi terkait tadi dituduhkan makan babi ya. Oke, saya lupa ternyata teman-teman atau saudaraku yang hadir sini, Bang Ferry Suawa dan Bang Karol, ya, ini dari praktisi Advent ya, hari ke-7. Torang sama-sama ini. Maksudnya torang sama-sama satu daerah begitu. Oke, kita tinggalkan makan babi. Tadi saya coba membuka ya. Jadi pertama, semua rasul membawa ajaran penggenapan ajaran rasul sebelumnya. Tapi sayang, Paulus justru menghapus ajaran para nabi dan menghapus ajaran Yesus. Di antaranya, ya, saya bacakan. 1. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kita bisa lihat di Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Nah, kemudian Paulus menghapus Taurat. Kita bisa lihat di Roma pasal 3 ayat 28 sampai 29. Yang kedua, Yesus menerapkan hukum Taurat ya, di Matius pasal 5 ayat 19 sampai 20. Paulus justru
eh, Paulus justru membebaskan Taurat. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Yang ketiga, Yesus menerapkan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di Matius pasal 5 ayat yang ke-21. Nah, tapi Paulus meniadakan Roma pasal 8 ayat ke-1. Nah, dari data-data yang saya berikan ini, mestinya ini menjadi tolak ukur bahwa sebenarnya yang menjadikan umat Kristen jauh dari hukum Taurat itu karena memasukkan atau mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen pada saat sekarang ini yang mengaku-ngaku menjalankan hukum Taurat. Dan pengakuan-pengakuan ini, bukti ini, data ini sebenarnya tidak perlu didebatkan dengan praktisi Yahudi, dengan praktisi Muslim. Di kitab suci umat Kristen sendiri itu sudah nyata, sudah kita bisa lihat ya. Bagaimana pengakuan Paulus, bahkan Yesus di dalam Alkitab mewartakan kepada umat Kristen semuanya ya, bahwa berhati-hatilah dengan orang-orang Farisi. Rasul Yohanes juga demikian. Terang benderang pengakuan Paulus bahwa dia adalah orang-orang Farisi itu yang membunuh jemaat-jemaat Yesus. Nah, ini semua sebenarnya tertulis dan tertuang indah di dalam kitab suci umat Kristen itu sendiri. Jadi saya kira saudara-saudaraku Kristen yang saya cintai pada sore hari ini, ya, bukti-bukti bahwa bagaimana Paulus ya menghapus hukum Taurat, ya, menghilangkan hukum Taurat, itu tidak perlu diperdebatkan dengan praktisi Yahudi. Sekali lagi saya mau katakan bahwa saya di sini objektif, ya. Nah, itu sudah tertulis di dalam kitab suci Kristen bahwa bagaimana, dan saya kira, mohon maaf ini meluruskan kalau saya keliru, apapun denominasi Kristen, maka syarat utama yang menjadi prinsip keimanan umat Kristen adalah mengakui dan menjalankan hukum Taurat yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Syarat mutlaknya itu. Dan mungkin saya jarang mendengar, ya. Tapi kemarin ada saudara kita dari Ambon, ya. Dia mengaminkan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi Kristen, ya, sehingga jauh dari ajaran Yesus itu sendiri karena Paulus. Siapa Paulus gitu. Sekarang seperti apa saya mengutip tadi pertanyaan dari Bang Valen. Apa sebenarnya otoritas Paulus ini gitu. Nah, hal yang sangat mendasar bagi umat Kristen, apapun denominasinya, menjawab pertanyaan dari praktisi Yahudi dan menjawab pertanyaan dari praktisi Muslim, siapa sebenarnya Paulus ini dan apa otoritasnya menghapus, menghilangkan hukum Taurat. Sebab itu diakui, tertulis secara legal di dalam Bible bahwa Paulus mengakui, aku mengubah dan menghapus hukum-hukum Taurat itu. Nah, itu yang perlu dijawab oleh umat Kristiani, sehingga kemudian dialog kita ini terarah gitu loh. Jangan kemudian kita itu menjudge atau mendiskreditkan Bang Valen. Loh, dia mengaku dia adalah penganut Yudaisme. Kita harus menghargai itu. Dan kitab sucinya adalah Torah. Bang Aristo, sebentar saya izin bentar dulu ya. Izin bentar dulu. Siap. Ya, nanti masuk lagi bentar. Siap. Nah, itu saya kira, sorry kalau kepanjangan. Kita harus menghargai itu. Karena pengakuan Bang Valen, dia adalah seorang praktisi Yudaisme. Ya, kita tentu dia adalah pemilik kitab. Tidak bisa dong. Kamu siapa? Tidak boleh begitu. Setiap orang itu memiliki hak kebebasan. Dia mau beragama apa, memilih agama untuk jalan hidupnya. Dan undang-undang itu mengatur itu.
Begitu Oke, kira-kira. boleh. Terima kasih. Boleh. Silakan. Rupanya sudah kepanjangan, nanti sudah lupa mau dibilang. Oh iya dah, lanjut kalau begitu. Thank you ya bro. Sebetulnya saya juga hanya mau meluruskan apa yang Anda sudah kenal. Sebetulnya saya ingin juga dengar, tapi ya, Dev ya, tapi tidak apalah ya. Dan saya mau katakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Paulus telah menghapus hukum, saya kira itu salah besar. Tidak ada Paulus mengubah ataupun menghapus hukum. Ya, tidak ada itu. Kalau misalnya Paulus sudah menghapus hukum, berarti sudah bisa berzina, sudah bisa membunuh, sudah bisa mencuri. Ya, kalau misalnya Anda katakan seperti itu, Paulus sudah menghapus hukum ya. Jadi memang Anda cuma orientasinya pada sunat sebetulnya. Jadi Anda kan tahu hukum Taurat itu sunat. Padahal hukum Taurat itu terbagi dari 3 bagian, ya, hukum moral, hukum sipil dan hukum upacara. Yang dihapus itu yang tidak lagi berlaku yaitu hukum upacara. Tapi kalau hukum moral itu kekal itu. Tidak ada orang sekarang, orang Kristen kemudian membunuh, mencuri, berzina, apalagi tidak menghormati orang. Itu tidak ada Paulus menghapus. Bahkan Paulus menekankan ya, jauhkan dirimu dari apa? Percabulan. Itu salah satu ya nasihat daripada Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen supaya menjauhi percabulan dan hanya memiliki satu istri. Kalau misalnya sudah dihapus itu berarti Paulus katakan oke, boleh kamu berzina, boleh kamu mengambil bini orang dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kan tidak. Jadi saya mau klarifikasi bahwa Paulus tidak pernah menghapus ya, mengubah hukum Taurat. Jadi harus pahami itu hukum Taurat ya. Cuman masalahnya itu sunat. Memang sunat. Yesus tidak memerintahkan kita sunat ya. Itu cuma perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan ya, tetapi itu tidak dibilang kamu harus sunat secara lahiriah ya, tapi kita juga bisa sunat secara badani, tapi bisa juga sunat secara lahiriah. Kemudian pertanyaan yang berikut tentang kami orang Advent ya, kami memelihara hari Sabat dan juga kami mengharamkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Imamat pasal 11 ya. Jadi kami tetap menuruti akan Imamat 11, yaitu tidak makan makanan haram. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Roma pasal 3 ayat 21, jika demikian, ini kata Paulus ya, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Itu bukti bahwa Paulus tidak pernah mengizinkan orang untuk berzina. Paulus tidak pernah mengizinkan untuk mencuri. Paulus tidak mengizinkan untuk mengambil atau mengingini istri ataupun suami orang. Itu berarti bahwa Paulus meneguhkannya. Cuma di masalah sunat ya. Karena begini, apakah artinya sunat kalau kita melanggar hukum Allah? Apakah karena kita sunat kemudian kita sudah taat sekali? Apa gunanya kita disunat tapi kita masih melanggar hukum Allah? Hukum Allah itu yaitu 10 hukum. Saya kira itu yang saya bisa kemukakan. Terima kasih. Menarik. Sabar, saya jawab dulu ya. Saya tuntaskan dengan Bang Ferry. Ya, Bang Ferry, tadi sudah saya katakan bahwa memang apapun denominasi umat Kristen, ya segala dengan perdebatan sesama internal Kristen, memang syarat mutlak menjadi Kristen itu harus percaya dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, tadi saya katakan, coba umat Kristen meyakinkan, menjawab pertanyaan dari Yahudi dan Muslim, apa sebenarnya otoritas Paulus? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa Paulus ini? Ya, itu. Nah, tadi menariknya, ya, sekali lagi mohon maaf saya mau katakan bahwa Bang Ferry ini sedang bereksegesis begitu ya. Tapi sayang, tadi saya sudah membacakan, saya ulangi lagi.
ya, tidak terbatas hanya di sunat, ya. Kalau sunat itu sudah jelas, tidak perlu pakai data, tidak perlu pakai dalil bahwa Paulus tidak mewajibkan bersunat terhadap umat Kristen. Ini adalah pondasi dasar kebohongan Paulus, kelancangan Paulus, ketidakbenaran Paulus dalam menjalankan hukum Taurat. Karena sunat itu adalah sebuah hukum pasti yang tidak bisa lagi diotak-atik, mengikuti milah Ibrahim. Ya, ketika Paulus tidak mewajibkan sunat, maka bukti besar bahwa Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Itu yang pertama. Kemudian saya akan bacakan sedikit ya. Tadi saya katakan di Matius pasal 5 ayat yang ke-17 ya, Yesus menjalankan hukum Taurat. Di Roma pasal 3 ayat 28 sampai 29 Paulus menghapus hukum Taurat. Lagi-lagi di Matius pasal 5 ayat 19 ya. Tolong bacakan ayatnya. Tolong bacakan ayat. Sebentar. Jangan terguncang dulu. Saya bacakan dulu sebentar. Ya. Kemudian di Roma pasal 7 ayat yang ke-6 Paulus menghapus hukum Taurat. Kemudian di Matius pasal 19 ayat 16 Yesus menjalankan hukum Taurat. Ya. Kemudian baca ayatnya. Sebentar. Sabar ya. Nah, kemudian di 2 Korintus pasal 1 ayat 3, di Roma pasal 8 ayat 39 Paulus menghapus hukum Taurat itu. Nah, kemudian di Yohanes pasal 11:42 apa? Yesus mewartakan menjalankan hukum Taurat. Nah, tetapi di 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga lagi-lagi Paulus menghapus hukum Taurat itu. Nah, ini bukan pengakuan saya, bukan narasi dari Zulkifli M. Abbas, bukan narasi dari Aristo, bukan narasi dari ini narasi dari Paulus sendiri yang termaktub di dalam kitab suci Kristen. Nah, kalau seperti ini, ya saya kira umat Kristen tidak sedang berdebat dengan Muslim atau Yahudi, tetapi umat Kristen sedang membantah kitabnya sendiri. Gitu. Silakan. Oke. Jadi di situ tidak bisa disebutkan menghapus, ya? Tidak ada. Nanti lu sekalian jawab semua ya. Saya bentar aja, paling 2 menit. Ya, sebelumnya assalamualaikum buat semuanya, shalom untuk yang Kristen. Waalaikumsalam. Yang pertama, tadi Bang Ferry bilang nggak merubah, ya. Merubah itu satu hal berubah aja tuh udah namanya merubah, Bang Ferry. Sama kayak kamu punya resep, ya ada 100 tahapan. Satu berubah, itu namanya udah mengubah. Satu hal berubah aja udah mengubah itu. Ya, jadi nggak perlu harus semua. Terus Bang Ferry bilang, oh Paulus nggak mengajarkan mencuri, mengajarkan ngambil istri orang. Ya itu jelas Bang. Agama yang mengajarkan hal-hal jahat itu pasti nggak diterima. Ya, agama yang kalau tiba-tiba ajarannya nggak benar itu susah mendapatkan simpati. Mau nggak mau, Paulus harus membungkus ajarannya itu dengan hal yang baik. Karena tujuan Paulus itu bukan mendapatkan wanita. Tujuan Paulus ini kan mendapatkan nama supaya dia jadi rasul dan agamanya ini menitik beratkan kepada perpuluhan. Yang dititik beratkan adalah uang, bukan wanita ataupun kekasaran gitu, yang bunuh orang atau menguasai sesuatu, enggak gitu. Terus yang harus teman-teman Kristen renungkan, ya bisa nggak menurut kalian Kristen itu tumbuh seperti sekarang kalau tidak ada tokoh yang bernama Paulus? Kalau zaman dulu nggak ada tokoh bernama Paulus, apakah Kristen itu bisa jadi suatu agama yang seperti sekarang? Ya itu aja dari saya, silakan. Oke, boleh saya tanggapi? Silakan. Kebenaran berasal dari Tuhan, bukan oleh karena Paulus kemudian kebenaran itu akan bertahan. Namanya kebenaran tetap disembunyikan, bagaimanapun dia akan tetap muncul. Kekristenan itu lebih dulu dari Islam ya. Orang berusaha untuk apa? Untuk mengaburkan. Orang berusaha untuk mengaburkan kekristenan tapi tidak bisa. Kenapa? Karena itulah kebenaran. Kebenaran hakiki tidak bisa dimusnahkan. Apapun usaha manusia, apalagi usaha setan, tidak akan berhasil. Itu sudah terbukti.
itu sudah terbukti. Sampai saat ini, ya, Kristen tetap eksis. Ya, memang hanya penafsiran. Ada beberapa dominasi yang memuncai yang berbeda. Tetapi yang intinya kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu intinya. Dan itu sudah terbukti. Orang berusaha untuk mengaburkan akan kebenaran, tapi buktinya Kristen tetap eksis. Ya. Itu saja. Oke, saya jawab nih. Saya jawab. Lagi-lagi jawaban Pak Ferry Suwawa jauh panggang dari awal. Ya. Pak Ferry berusaha mengkambing hitamkan orang untuk mencoba mengotak-ngotik kekristenan. Ya. Menurut saya begini, nggak penting. Untuk apa kita mau mengotak-ngatik kekristenan? Nggak penting. Bagi saya, final bagi saya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan nggak penting saya harus mengotak-ngatik kekristenan. Untuk apa? Untungnya bagi saya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Ferry Suwawa katakan bahwa apa tadi? Orang selalu berusaha mengkaburkan Kristen. Menurut saya begini Pak Ferry Suwawa, bukan orang Pak, kitab suci Bapak sendiri. Ya, kitab suci Bapak sendiri yang memang mengkaburkan ajaran Yesus. Nah, yang menjadi sayang seribu sayang, ya, orang Kristen itu mereka tidak menjalankan apa yang tertulis dalam kitab suci mereka. Mereka hanya bereksegesis, memasukkan sebuah pemahaman ke dalam pemikiran mereka. Sehingga orang Kristen itu, menurut saya, ini narasi saya pribadi, menurut saya orang Kristen itu, mereka sedang menuhankan akal mereka sendiri. Gitu. Karena jauh apa yang tertulis di dalam kitab mereka, mereka tidak implementasikan ke dalam ritual ibadah sehari-hari mereka, tidak. Sekarang kalau saya tanya, mana perintah teman-teman Kristen di dalam Bible untuk ritual ibadah bernyanyi? Nggak ada itu. Ya kan begitu. Anda sudah baca buku Mazmur? Sabar dulu Pak, sedikit lagi saya katakan. Apapun narasi saudara-saudaraku yang Kristiani, dari lubuk hati saya yang paling dalam, sebut saja satu hukum sunat, ya. Ketika hukum sunat itu tidak diwajibkan dijalankan dalam syariat kekristenan, itu sudah syarat mutlak menjawab bahwa umat Kristen melalui pewartaan Paulus telah menggugurkan ajaran hukum Taurat. Maka jangan mengaku teman-teman Kristen menjalankan hukum Taurat. Justru umat Kristenlah yang tidak menjalankan hukum Taurat. Jangan berdebat dengan praktisi Yahudi. Sekian dan terima kasih. Oke, sah-sah saja. Nah, karena Anda rupanya hanya menekankan hukum Taurat itu disunat. Bagi kami itu penekanannya di 10 hukum. Jadi penekanannya di 10 hukum. Karena Yesus juga tidak pernah memerintahkan, "Hei, kamu harus sunat." Ya. Dari penekanan 10 hukum itu, ketika ada satu yang tidak terpenuhi, maka itu sudah menjadi alat bukti kuat bahwa Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Anda seperti dianalogikan oleh HMC tadi, ketika kita memasak sayur, di dalam sayur itu kita harus memasukkan garam, piksin, cabai rawit, bawang merah, misalnya kunyit. Anggaplah kunyit. Anda tidak memasukkan kunyit, maka sayur itu tidak sesuai dengan standar yang sebenarnya. Anggaplah orang Manado misalnya, karena saya juga orang Manado, bikin woku, tidak memasukkan kunyit di dalam kuah woku, maka tidak jadi namanya woku. Sebab syarat menjadi kuah woku itu, masakan woku, dia harus pakai kunyit, sehingga sayurnya itu warna kuning. Begitu Pak. Sekarang kalau kita masak woku, masak kuah woku, masak ikan woku, tidak pakai kunyit, tidak woku namanya Pak. Bang Aristo izin Bang. Silahkan Bang. Tapi sebelum ke tolong Abang bacakan.
Penatua Trunslayer dan Bang Karol semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit dulu ini Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Silakan Dinda Rahmana Raja. Sedikit lagi sudah mau maghrib. Nah, saya cuma minta Bang Penatua bacakan Efesus 2 ayat 15 Bang, supaya melengkapi alasan Bang Ariesto tadi. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Sama sedikit boleh nggak Ustadz? Sedikit aja. Iya, silakan. Bang Ferry, saya nanya dong, dari zaman dari zaman Paulus, kerasulan Paulus ataupun dari zaman Yesus Kristus itu sampai saat ini udah berapa orang yang membuktikan Matius 14 ayat 2? Terima kasih. Matius berapa? Matius 14 ayat 2 sudah berapa orang yang sudah membuktikan? 14 ayat Matius 14 ayat 2. Oh, Pak Ferry. Selamat sore, Pak Ferry. Oh, selamat sore. Iya. Kalau membunuh dalam ajaran Pak Ferry itu dibenarkan nggak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu pembunuhan Yesus itu tidak dibenarkan, tetapi dibungkus dengan ajaran damai supaya tidak terlihat bahwa itu adalah satu pelanggaran, tetapi diangkat pembunuhan itu menjadi salah satu penebusan. Sekian dan terima kasih. Oleh sebab Ya, itu di itu Efesus pendapat. 2 ayat 15, di situ dia katakan, hukum Taurat telah dibatalkan. Sebab kalau tidak dibatalkan hukum Taurat, Yesus tidak disebutkan sebagai penebus karena dia mati dibunuh. Terima kasih. Oke, lanjutkan dah. Itu pendapatan. Oke, saya tambahkan dulu sedikit ya sebelum saya pamit maghrib, nanti dilanjutkan lagi oleh Adinda Slayer. Jadi gini, tadi di awal sahabat Ferry mengatakan, kalau begitu apakah Kristen itu sudah dibebaskan dari hukum Taurat, bebas berzina, bebas ini dan seterusnya? Iya, memang sudah bebas. Kalau berdasarkan data di dalam kitab Anda sudah bebas. Cuman karena akal Anda itu sudah disetting oleh pencipta alam semesta untuk membedakan Anda dengan hewan, maka Anda tetap saja menggunakan data-data di dalam kitabnya Bani Israel yang meskipun tidak ada datanya di dalam kitab suci, tetap saja kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di dalam kitab Anda, memang Anda sudah dibebaskan, itu yang harus Anda terima. Contoh yang dikatakan tadi Adinda Rahmana Raja, Efesus 2:15 itu. Dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, untuk siapa hukum Taurat ini dibatalkan? Untuk Kristen. Mau bukti? Coba Anda lihat dalam Roma 10 nomor 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, dengan menuhankan Yesus, Anda sebenarnya tanpa melakukan apapun, Anda sudah diselamatkan menurut konsep Anda. Cuman supaya agar dianggap sebagai pengikut, Anda masih menjalankan beberapa hukum dari hukum Taurat itu. Padahal kalau pada prinsipnya, sebenarnya Anda ini sudah dibebaskan. Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya itu sudah bukti akurat bahwa memang Anda itu sudah dibebaskan untuk melakukan apapun itu. Kuncinya ada di Galatia 5 nomor 14. Coba Anda lihat. Sebab seluruh hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman saja. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya orang Kristen itu selalu menggembar-gemborkan tentang kasih. Kenapa? Dalam kasih itulah kemudian membungkus hukum Taurat yang ada kepada Bani Israel itu. Jadi tidak ada lagi hukum yang mengikat. Yang ada adalah kasih. Tidak ada hukum. Makanya dalam ajaran Kristen tidak ada haram, tidak ada halal. Tidak seperti Bani Israel, Bani Ismail. Jangan lakukan itu haram, ini halal, ini mubah, ini makruh. Di agama Anda tidak ada yang haram. Coba buktikan. Ada nggak yang haram dalam agama Anda berdasarkan dalil? Tidak ada. Bahkan dikatakan segalanya halal untuk aku.
tapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Data-data itu sangat akurat, Pak. Nggak bisa kita pungkiri. Roma 6 nomor 7. Roma 7 nomor 6 seperti yang digambarkan tadi. Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini maksudnya apa? Anda kemudian mengikat lagi. Kenapa Anda mengikat lagi? Karena hukum-hukum yang Anda dikatakan dibebaskan itu adalah hukum moral. Itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sunat, itu salah. Di mana dalilnya hanya sunat? Tidak, semua Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya ketika dikatakan dalam Galatia 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguhlah dan janganlah kamu mau lagi dikenakan penghambaan. Jadi tidak ada penghambaan lagi, artinya tidak ada lagi ketaatan terhadap hukum-hukum, tidak ada lagi ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kalian sudah dibebaskan. Di dalam Galatia 5 nomor 4 diterangkan lebih jelas. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sudah tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran dalam iman Kristen yang sesungguhnya itu adalah menyembah Yesus, menuhankan Yesus, melanggar hukum, jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Allah. Tapi Anda membentuk Yesus itu menjadi ilah lain, Tuhan lain. Itulah makanya percuma Anda sahabat, percuma Anda melakukan yang lain. Karena kenapa? Anda itu sudah melanggar perintah Paulus. Kalau Anda taat kepada hukum Taurat, Kristus itu tidak berguna bagi Anda. Kalau Anda menyunatkan diri Anda, Kristus tidak berguna lagi bagi Anda. Dan satu poin lagi, ya saya ulang sekali lagi. Di dalam kitab Anda ditekankan, seluruh hukum Taurat itu telah tercakup di dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu poinnya. Jadi Anda mau melakukan apapun, silakan aja. Yang penting kalian itu mengasihi sesama manusia. Itu poin yang harus Anda pahami. Jadi kalau Anda sekarang mengatakan, oh tidak kok, kami masih tidak makan ini, tidak makan itu. Itu karena akal Anda mengatakan bahwa hal yang seperti itu adalah sebuah kebenaran. Tapi dengan Anda mendudukkan Yesus menjadi Tuhan, sebenarnya Anda sudah menggugurkan semuanya. Ibarat sebuah air, ya air bersih Anda tuangkan di dalamnya setetes air comberan, semua akan bau. Ibarat Anda menjalankan semua hukum Taurat, tetapi Anda menyembah Yesus, semuanya batal. Semuanya jatuh, hancur, berantakan. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara Yesus ketika datang, mengajarkan apa? Ketaatan terhadap hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah. Ya, saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Saya mohon pamit. Adinda Slayer, mohon ditutup nanti ya. Di sini udah maghrib soalnya. Saya masih di kantor juga. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nazuma. Selamat menyambut saat maghrib dan juga semoga sampai dengan selamat ke perjalanan rumah. Ya, silakan Brother Ferry. Mas Ferry, maaf tadi saya salah nanya, bukan Matius 14 ayat 2 tapi Markus 16 ayat 18. Nanti kita lanjut saja ya, karena ini sudah saya ada tugas ya. Nanti pokoknya. Ngomong aja mau sholat maghrib juga, lagi belajar. Aku tak ngomong sama Bang Zuma dong, permisi ya. Bang Zuma, assalamualaikum. Baik, saudara Pak Ferry Suawa. Mohon maaf ya. Kita lanjut berikutnya. Permisi, aku tak ngomong sedikit saja sama Bang Zuma, boleh ya? Ya, Brother Ferry, thank you waktunya. Guru Nazuma masih di ini, Mau. Guru Nda? Ada yang mau ketemu ini? Bang Zuma, permisi, boleh nggak ngomong sedikit saja, Bang? Halo, Bang Zuma, assalamualaikum. Udah di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini saya mau wudhu masih di kantor ini. Tidak apa-apa. Kenapa rupanya, Bang? Oh, ini guru saya ini. Jangan begitu. Kita kan apa istilahnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat gitu. Antum lebih a'lam lah timbang saya. Ini Bang Zuma, kemarin saya mengikuti debat Bang Zuma dengan lawan. Itu saya perhatikan bagus sekali cara menjelaskan gamblang dan jelas penjelasannya Bang Zuma, di mana menerangkan ingkul ingkuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu ketika Bang Zuma menerjemah bagus, menurut saya benar. Ketika dituntut tolong tunjukkan ayat itu
Nah, setelah Bang Zuma menunjukkan, nah ayat Al-Quran yang dipampangkan di layar ini, berikut terjemahnya berubah. Akhirnya terjemahan itulah dijadikan alat lawat Bang Zuma untuk untuk menyudutkan Bang Zuma. Makanya ketika ayat ditampilkan kan dia ngomong sebentar, ayatnya dibaca. Nah itu saya menginginkan Bang Zuma kalau ada Al-Quran dan terjemahnya, tolong diteliti terjemahnya itu tidak benar. Di mana in kuntum tuhibbuna itu kan jamak. Itu saya kira itu jangan di room sini Pak, nanti di internal kita saja. Lah aku nggak punya nomor HP yang bisa di WA Bang Zuma, beri dong. Iya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa deh, Rahman Rahim, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Iya. Jadi in kuntum tuhibbuna itu kan jika kalian mencintai, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, itu terjemahnya Bang Zuma sudah benar. Tapi ketika ayat Al-Quran ditampilkan, itu terjemahnya kan jika kamu mencintai Allah. Nah, kata-kata kamu inilah di stop oleh lawan. Stop Bang Zuma. Nah, iya betul. Jadi Dikiranya ucapan kamu itu ditujukan kepada Rasulullah. Kan gitu intinya kemarin. Iya, itu gara-gara terjemah itu Bang Zuma. Iya, makanya mereka nggak paham. Untuk Al-Quran terjemah, tolonglah berhati-hati karena terjemahnya ternyata tidak akurat. Itu bisa dijadikan alat oleh lawan. Iya. Jadi itu saja harapan saya, kalau menghadapi Al-Quran ada terjemahnya, diteliti dulu, jangan sampai nanti dijadikan alat untuk membanting atau menyudutkan Bang Zuma. Itu saja. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Baik, Gurunda. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terima kasih banyak Gurunda ini ya. Jadi gini Dinda Rahman Raja, kemarin itu memang ada dari Kristen yang bertanya. Ketika mereka bertanya, mana jaminan keselamatan itu dari Rasulullah Muhammad SAW? Saya katakan jangankan dari Rasulullah, dari Allah pun ada. Kul in kuntum tuhibbunallah. Jadi kata kul ini adalah perintah kepada Rasulullah untuk mengajarkan manusia. Nah, di situ in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, orang-orang Kristen ini menganggap bahwa kamu di situ adalah Rasulullah Muhammad SAW. Padahal ini perintahnya kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada pihak ketiga. Wahai pihak ketiga, kalau kau mencintai Tuhanku yang mengutus aku yaitu Allah, maka fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Tapi si Kristen ini yang ngotot di terjemahan. Iya. Maaf. Saya sudah tangkap ya. Saya sudah tangkap. Jadi guru saya ini terlalu teliti, alhamdulillah, masya Allah. Diingatkan. Alhamdulillah, kita diingatkan kembali, alhamdulillah. Iya. Jadi saya pamit ya, makasih ya Gurunda Rohim ya, masya Allah, ilmunya luar biasa. Adinda saya pamit dulu. Kok Karol, kemudian sahabat kita yang lain, saya minta maaf, saya harus pamit sholat dulu. Nanti ditutup oleh Adinda Penatua. Silakan aja dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di waktu Indonesia Tengah juga memang akan menjelang maghrib, ini mungkin ya Tafadoh, masing-masing silahkan closing. Carol Alvin duluan deh, silahkan. Iya, jadi kalau saya sempat simak tadi soal pertanyaan manakah jaminan keselamatan? Ini semua pertanyaan-pertanyaan begitu adalah pertanyaan yang mengada-ada saja. Jaminan keselamatan ya melakukan kehendak Bapa, kehendak pencipta lah kalau mau dibilang secara umum. Ya, kalau lakukan itu secara benar ya hukum apa istilahnya? Hukum tabur tuai atau hukum kausalitas ya berjalan. Ya kalau menabur yang baik ya kalau menabur angin kan akan menuai badai. Ya sederhana itu saja. Pertanyaan itu mengada-ada, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terima kasih untuk pernyataan tadi dari Bang Zuma.
dalam kekristenan tidak ada halal, tidak ada haram. Saya mengakui itu. Tetapi juga ayat atau hukum kasihilah Tuhan, kasihilah sama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu juga sebenarnya bisa sampai pada praktek halal haram juga pada di ujung tertentu ya. Karena apa? Karena orang yang sadar bahwa apa yang dia lakukan itu pola lakunya itu akan merugikan sesama yang lain, termasuk mereka yang tidak mengkonsumsi apa yang dia konsumsi, pada gilirannya akan mencapai kesadaran dan tidak akan mengkonsumsi apa yang merugikan sesamanya, karena ya katakanlah berefek negatif ke alam misalnya, seperti biasa dikatakan oleh orang-orang yang memerhatikan lingkungan. Baik, itu dari saya, singkat saja saya pikir. Terima kasih. Iya, terima kasih Brother Keller untuk pernyataan yang gagah perkasa, mengakui bahwasanya memang nggak ada ya halal haram itu. Makanya batasannya nggak jelas. Berikutnya, Akhina Rohim, tafadhol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi. Sebelumnya saya menyampaikan sebaiknya yang dibahas itu siapa sebenarnya Yesus menurut Islam, sehingga orang Islam kok kekeh tidak menerima kalau dia itu Tuhan. Dia adalah Abdullah, dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabiullah. Maka tolong jelaskan kepada Kristen kenapa kok begitu. Kalau umpamanya saling-saling mengklaim dengan ayat-ayat, maka orang Islam pun akan mengatakan selain Islam neraka. Ayatnya dalam Al-Quran begini, umpamanya apa itu, mayyabtaghi ghairal islami dina falayuk balaminhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu mah Quran, kata mereka kan begitu. Jadi barang siapa yang menjadikan agama selain Islam neraka, itu mah Quran. Maka jangan disalahkan, itulah iman orang Kristen. Begitu pula kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, tentu orang Islam berkata itu mah kata orang Kristen. Maka sebaiknya solusinya harusnya diterangkan bahwa definisi Tuhan antara lain wujud. Wujud itu apa? Ada. Ada itu apa? Ada tidak harus bisa diraba, dilihat, tidak seperti itu yang namanya ada. Contohnya umpamanya gerak dan diam, itu sebuah sifat, itu ada, tapi nggak bisa digambar, nggak bisa dilihat. Akal, itu ada, tapi nggak bisa digambar, nggak bisa dilihat. Tapi toh semua orang bilang ada. Itulah pengertian ada. Kemudian kidam. Kidam itu apa? Dulu tidak ada apapun yang mendahului. Siapapun tidak ada. Dengan pengertian ini bisa menyimpulkan aneh ya Allah itu. Memang aneh. Maka kata-kata aneh itu dikatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak seperti apapun dan siapapun. Nah, itu keyakinan Islam, maka diterangkan secara ilmiah dan logika seperti itu. Tidak seperti apa-apa dan tidak ada apapun yang mendahului. Dengan begitu Allah tidak bertempat. Begitu. Sekarang tolong terangkan hai orang Kristen, alasan apa Yesus dijadikan Tuhan? Kalau umpamanya bisa membangkitkan orang hidup, Allah mampu membuat manusia mempunyai kelebihan-kelebihan yang aneh. Allah mampu melahirkan manusia tanpa ayah. Itulah qadirnya Allah. Nah, sekarang terangkan hai orang Kristen, kenapa Yesus kok dianggap Tuhan? Itu yang saya inginkan. Jangan jor-joran dalil, yang satu Quran, yang satu Bible. Nanti perang terus, nggak ada habis-habisnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau saya kurang santun, kurang sopan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Akhina Rohim. Siap. Nanti insya Allah ada tema yang sesuai dengan Akhina Rohim JF. Berikutnya sekarang Akhina Rahman Raja. Tafadhol, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau berpesan kepada saudara-saudara yang di live chat. Marilah kita bertuhan kepada Tuhan yang menghakimi manusia yang berdosa. Tetapi janganlah kita bertuhan kepada Tuhan yang dihakimi oleh manusia berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Simpel nyelekit. Nah, ya itulah ikhwan fillah yang bisa kita sajikan di sini. Semoga manfaat apa yang kami berikan dan semoga menjadi pelajaran untuk orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Tentunya wahai kalian ya. Dan semoga para penghujat pun sadar gitu. Walaupun kalian tidak hijrah, mualaf atau menjadi mualafah, ya seenggaknya menjadi tritungs yang santun gitu, tidak menghujat lagi. Karena wallahi kalau misalnya kalian menghujat, biblos kalian akan pasang badan, nabokin kalian balik. Seperti seger-seger yang tadi kelimpungan. Dibuktikan kalau misalnya malaikat turun, Tuhannya berdarah-darah. Sedih ya kenyataan, sedih lah. Karena memang kenyataan itu nggak memandang perasaan. Diutarakan aja, yang benar akan berbahagia, yang salah akan sakit hati. Ya kalau misalnya sakit hati menjadi dorongan untuk mendapat hidayah Allah, bagus. Tapi kalau menjadi dendam ya bagus. Kami ladeni dan kami akan warisi giroh ini kepada generasi kami berikutnya. Karena kalian pun begitu ya. Karena kalau kami lihat-lihat selalu mewarisi segala takiyah Korintus kalian terhadap generasi-generasi kalian berikutnya. Nggak tahu kenapa. Mungkin bisnis mungkin. Mungkin bisnis gitu. Indomisasi itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan mungkin ya. Mungkin begitu. Tapi wallahu alam. Nah, Ivan Villa sekalian, yang terakhir adalah silakan disupport dua channelnya Gurunda Zuma, yaitu Sahabat Zuma Official dan juga MMCI ya, MMCI Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Karena dari sanalah dakwah Gurunda Zuma ini bisa berkembang, makin luas lagi, makin banyak mengenalkan kepada muslim-muslim yang masih belum tersadarkan bahaya dari para tritungs-tritungs kadrun radikal yang ada di Indonesia. Nah, ini juga ya ada salah satu merchandise dari MMCI. Tafadol silakan di order kalau misalnya memang ingin peduli dan ingin berkontribusi terhadap pergerakan dari MMCI. Ini ada kalender ya Ikhwan Fillah, tafadol silakan dibeli. Lalu ada juga kaos. Bisa dilihat ini di sebelah kiri layar itu. Keren loh. Zulkifli M. Abbas Zuma gitu. Bagus ya ininya logonya bagus. Di sebelah kiri ada ada Alwan TV, sebelah kanan ada MMCI, Masya Allah. Nah ini ada lengan panjang dan lengan pendek. Silahkan hubungi admin untuk detailnya mengenai harga, berapa ongkirnya di 0895 0312 882. Tafadol Ivan Villa, silahkan di support MMCI. Ya, demikianlah yang bisa Penatua Tribun saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Penatua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.